Nama klan darah itu aneh. Kepunahan seluruh tanah roh darah mungkin berkaitan erat dengan karakteristik klan darah. Ye Chen berjalan keluar dari istana, dan seluruh tanah roh darah pun muncul. Rasanya seperti tidak ada apa-apa. Mana mungkin ada kesempatan. Boom! Tiba-tiba, seluruh bumi berguncang. Ye Chen terkejut dan melihat ke sumber gempa. Ia melihat gumpalan darah bersinar lurus ke langit, yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Ye Chen segera bergegas menuju cahaya darah. Semua orang yang memasuki tanah roh darah melihat cahaya darah dan semua bergegas menuju cahaya darah mereka. Ye Chen tiba di tempat cahaya darah muncul, dan menemukan bahwa semua mayat di sini adalah mayat, dan semua mayat di sini tidak membusuk, dan semua cahaya darah telah tercuci dari mayat-mayat itu. Bulu biru ungu. Ye Chen melihat di dalam mayat itu, berdiri seseorang, memegang bendera, yaitu bulu biru ungu. Bulu biru ungu mengibarkan bendera merah besar, yang tampak merah tua, memberi orang perasaan berdarah. Setiap kali bulu biru ungu mengibarkan bendera merah, aliran cahaya darah akan mengalir deras, sehingga memicu cahaya darah dari tubuh-tubuh itu. Apa yang dia lakukan? Ye Chen mengerutkan kening dengan curiga. Pada saat ini, Guntur, Kaisar Yuming, Yan Hao, dan yang lainnya semua datang ke sini. Mereka terkejut melihat bulu biru ungu mengibarkan bendera merah besar. Ini adalah harta paling berharga dari klan darah. Ini adalah roh surga dan panji darah. Yan Hao terkejut. Tanpa diduga, klan darah telah hancur selama bertahun-tahun, tetapi panji darah roh belum hancur. Apa yang dilakukan King Xiu? Apakah dia mengendalikan tubuh-tubuh itu? Kata Guntur, kau tahu tentang Kaisar Guntur dan klan darah. Di masa lalu, ada ras yang sangat jahat. Ras ini bahkan lebih jahat dan kejam daripada para dewa dan iblis. Mereka menghisap darah orang lain dan meningkatkan kultivasi mereka. Ras ini disebut klan darah. Klan darah mengandalkan menghisap darah orang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Semakin kuat orang tersebut, semakin baik efeknya dan semakin cepat kultivasinya akan meningkat. Klan darah utuh telah menghisap ras-ras lain di dunia kekacauan. Awalnya, mereka tidak menarik perhatian ras-ras lain. Kemudian, ketika masalah klan darah terungkap, ras-ras lain merasa ngeri. Klan darah utuh telah membangkitkan kemarahan publik ras-ras lain di dunia kekacauan. Oleh karena itu, klan kekacauan yang dipimpin oleh kelompok kekacauan, bersama dengan banyak ras kuat di dunia kekacauan, menghancurkan tanah roh darah. Dengan perlawanan gigih klan darah, terjadilah perang sengit antara kedua belah pihak. Dalam perang itu, klan darah mengeluarkan panji darah roh surgawi. Ketika bendera besar dikibarkan, itu adalah area mayat yang luas. Darah semua orang diekstraksi sepenuhnya dalam sekejap. Itu sangat mengerikan. Namun, meskipun begitu, klan darah di stasiun itu masih hancur total, seluruh ras terbunuh. Semua orang berpikir bahwa ras darah terlalu jahat dan mengerikan. Satu bendera besar dapat mengubur sejuta mayat, dan semuanya harus dibunuh. Oleh karena itu, klan darah terbunuh. Dalam perang itu, klan darah hancur, dan ras lain menderita banyak korban, dan banyak orang kuat terbunuh. Apakah klan darah hancur total dalam perang itu masih belum pasti. Kemudian, semua ras kuat yang terlibat dalam perang bergabung untuk menetapkan larangan, menyegel seluruh benua, dan kemudian menyembunyikannya di kehampaan. Catatan perang 0 tahun itu terlalu panjang, dan catatan mereka yang meninggal terlalu panjang. Hari ini, tak seorang pun pernah menyangka bahwa panji darah roh surgawi, yang membuat banyak suku bangsa pucat, muncul kembali. Hal ini membuat orang-orang memiliki firasat kuat bahwa akan terjadi badai berdarah lagi. Ada yang tidak beres. King Xiu sepertinya dimanipulasi. Lihat matanya. Mata Mo Jiuyu berkata dengan nada serius. Apakah panji darah roh surgawi mengendalikannya? Apa yang ingin dilakukan Tianling Huax Suefan? Tanya Thunder. Apapun yang ingin dilakukannya, kita harus menghentikannya. Jika panji darah roh surgawi pergi dari sini, maka dunia kekacauan akan memicu pertumpahan darah lagi, kata Soul Sword Cloud. Haha, saat itu, senyum muram muncul, dan bayangan berdarah tiba-tiba muncul. Semua orang di tempat kejadian waspada, dan bayangan berdarah itu tampaknya bukan Noumenon, melainkan tubuh yang terpisah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan tempat ini. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada keluarga malaikat. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan menemukannya seumur hidupku. Sosok berdarah itu berkata, siapa kau? Tanya Thunder, siapa aku? Bayangan darah itu berkata dengan dingin, cepat atau lambat, ras kalian akan dihancurkan olehku, dan kalian semua akan mati di atas bendera darah roh surgawi. Aku akan mengorbankan rakyatku dengan darah kalian semua. Kalian adalah sisa-sisa klan darah. Wajah Kaisar Kegelapan tampak muram. Bayangan darah itu bersenandung, lalu datang ke sisi King Xiu dan berkata sambil tersenyum, wanita ini benar-benar cantik. Rasanya pasti sangat lesat. Bayangan darah menyentuh pipi King Xiu, mengangkat sudut mulutnya, lalu mengambil bendera darah Tian Linghua dari tangan King Xiu. Hari itu, panji darah Linghua berada di tangan bayangan darah, dan tiba-tiba darahnya berkilauan. Area itu diselimuti cahaya darah, dan sebuah kekuatan mengerikan menyapu. Ye Chen dan yang lainnya terkejut dan mundur. Pada saat yang sama, mereka semua merasakan kekuatan mengerikan yang membuat darah di tubuh mereka mengalir deras dan menguras darah mereka. Sungguh mengerikan,
Panji darah roh bisa memengaruhi gas darah di tubuh kita dari jarak sejauh itu. Long Wu terkejut. Apa, jika dia diizinkan mengambil panji darah roh surgawi, maka dunia kekacauan mungkin akan kembali berdarah. Yang Jiong berkata, pada saat itu, leluhur kita semua berpartisipasi dalam perang. Begitu sisa-sisa kejahatan dari klan darah mendapatkan panji darah roh surgawi, mereka pasti akan membalas dendam terhadap ras kita, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya mengambil panji darah surgawi, kata Wu Yue. Bergabunglah untuk menghentikannya. Kaisar Nether berteriak, bagus. Yang lainnya mengangguk. Hari ini, panji darah Linghua begitu kuat sehingga jika digunakan di tangan orang yang lebih kuat, satu kibaran panji darah pasti akan menelan korban jutaan jiwa. Sungguh tak terbayangkan akan terjadi tragedi seperti ini. Tubuh Ye Chen mundur, ia tak berniat ikut serta dalam pertempuran ini. Panji darah roh begitu mengerikan sehingga begitu mendekat, ia akan merasakan darah di tubuhnya mengalir deras. Jika kekuatannya kurang, ia tak akan bisa melawan sama sekali, dan hanya kehilangan nyawanya sia-sia. Terlebih lagi, kemunculan klan darah tampaknya sangat bermanfaat baginya. Setelah masalah ini menyebar, perhatian seluruh dunia yang kacau akan beralih ke klan darah. Pada saat itu, ras-ras ini sibuk berurusan dengan klan darah, dan perhatian mereka teralihkan, sehingga mereka tak akan terlalu terpaku pada Chaos Celestial Body. Para ahli dari benua tinggi, Thunder, Kaisar Yuming, Long Wu, dan lainnya, semuanya menyemburkan aura mengerikan. Mereka semua adalah kekuatan dari alam dewa dan roh tingkat 7 atau 8. Momentumnya mengerikan dan membunuh bayangan darah. Melihat Thunder dan yang lainnya datang, Sui Ying sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, kau benar-benar tidak tahu cara mati. Hari ini kau telah menyerap semua darahmu. Tubuh Thunder, tubuh Dark, dan tubuh naga sejati apapun akan mati di bawah kakiku dan menjadi makanan untuk pertumbuhanku. Haha, bayangan darah itu mengibarkan bendera darah roh surgawi, dan kekuatan mengerikan menyelimutinya. Thunder dan yang lainnya merasakan darah di dalam tubuh mengalir deras dan hendak keluar. Keluar dari sini, Kaisar Nether meraung dan tubuhnya jatuh ke belakang. Sisanya juga dengan cepat mundur. Hari itu, panji darah roh itu begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mendekatinya. Kalau kalian semua mati di sini, aku khawatir seluruh dunia kekacauan akan heboh, haha. Blood Shadow mencibir, mengibarkan bendera besar, dan menyerbu Kaisar Netherworld dan yang lainnya. Thunder berkata dengan marah, bajingan, apa kau benar-benar berpikir kami bukan lawanmu? Semua orang bersembunyi dan bersembunyi. Jika kau punya harta, silakan korbankan. Kalau tidak, tidak akan ada yang mau pergi dari sini. Bunuh! Long Wu berteriak dan menarik tangannya. Sebuah tombak emas muncul. Tombak ini diukir dengan naga emas, tampak seperti manusia. Ketika tombak itu ditikam, naga emas melesat keluar dan naga itu bernyanyi di langit. Momentumnya sangat mengerikan. Palu Dewa Petir. Guntur bergemuruh di sekujur tubuh, palu perak tiba-tiba mengembun, langsung diayunkan untuk menghantam Blood Shadow. Tebas Yuming. Sebuah pedang panjang berwarna gelap muncul di tangan Kaisar Yuming. Saat pedang itu ditebas, cahaya dingin keluar dan langsung membelah langit. Insinerator. Sebuah tungku kuali merah menyala muncul di telapak tangan Yan Hao. Ketika tungku kuali dilempar, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Semburan api panas terpancar darinya, yang dapat membakar seluruh kehampaan. Para jenius lainnya juga mengorbankan harta mereka masing-masing, untuk membunuh dengan pukulan terkuat. Meskipun bendera darah roh surgawi di tangan bayangan darah sangat kuat, itu tetap tidak dapat memainkan peran yang sangat penting ketika jaraknya cukup jauh. Ketika Sui Ying melihat begitu banyak serangan, ia tahu bahwa ia tak terkalahkan, dan tujuan kedatangannya kali ini bukanlah untuk membunuh orang-orang ini, tetapi untuk merebut bendera darah roh surgawi. Layak diakui sebagai seorang jenius di dunia kekacauan. Ini benar-benar bagus. Kalian semua menjadi sedikit lebih kuat. Lalu, aku akan mencari kalian satu persatu, dan membiarkan darah kalian menjadi makanan darahku. Bayangan darah tertawa, lalu mengibarkan bendera darah Tian Linghua, yang penuh dengan darah. Mayat-mayat itu tampak hidup dalam sekejap, dan meraung ke arah Guntur dan yang lainnya. Dan bayangan darah dengan cepat mundur bersama bendera darah roh surgawi, langsung berubah menjadi cahaya darah dan menghilang. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan tubuhnya pun diam-diam pergi. Guntur dan serangan teror lainnya menghantam tubuh-tubuh itu, yang langsung meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Chen menuju pintu masuk, lalu memisahkan sebuah tubuh. Kemudian ia dengan cepat memasang formasi 5 elemen di pintu masuk, menunggu bayangan darah datang. Bayangan darah, yang membawa bendera darah roh surgawi, langsung menuju pintu masuk. Saat memasuki pintu masuk, formasi 5 elemen langsung terbuka. Bayangan darah terkejut, dan kemudian kekacauan yang mengerikan terasa. Ye Chen membuka formasi langit yang kacau dan menampilkan dunia ilahi yang kacau. Tekanan gravitasi meningkat seketika, memberikan tekanan besar pada bayangan darah. Bagaimanapun, bayangan darah hanyalah tubuh terpisah, bukan tubuh asli, dan kekuatannya tidak kuat. Tanpa bendera darah roh, kekuatannya tidak dapat menandingi Thunder dan yang lainnya. Laut pedang kekacauan, Ye Chen meraung dan langsung menampilkan keterampilan sihir klan kekacauan. Meskipun ditampilkan dengan jiwa yang hancur, kekuatannya juga sangat dahsyat.
Kombinasi dunia ilahi yang kacau dan laut pedang yang kacau membuat kekuatannya semakin kuat. Sue Ying terkejut. Serangan ini terlalu kuat. Bahkan jika ada bendera darah roh surgawi, ia mungkin tidak dapat menahan serangan mendadak seperti itu. Sialan, geram bayangan darah, lalu mengibarkan bendera darah roh surgawi untuk menahan serangan Ye Chen. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan bertabrakan dengan bendera darah roh surgawi. Pedang Qi yang dilepaskan oleh jiwa yang hancur dapat memberikan pengaruh yang besar pada jiwa. Meskipun bayangan darah adalah tubuh yang terpisah, keberadaan jiwa juga menarik. Selama jiwa hancur, tubuh tidak akan terancam. Ye Chen mengetahui kekuatan bendera darah roh surgawi, sehingga tubuh lain muncul dalam sekejap. Ia mengayunkan tinjunya dan membunuh bayangan darah. Kau ingin mati, teriak bayangan darah. Boom, di bawah serangan gabungan dua tubuh yang terpisah, bayangan darah juga agak terlalu kuat untuk ditanggung, dan tampak sangat malu. Selain itu, dengan dampak terus-menerus dari susunan 5 elemen, bayangan darah sama sekali tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sendiri. Bunuh, teriak bayangan darah, mengibarkan bendera darah roh surgawi untuk membunuh. Dua tubuh Ye Chen yang terpisah juga terbunuh pada saat yang sama. Kedua cabang itu tidak memiliki darah, dan panji darah roh surgawi sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Bagaimana mungkin dua tubuh terpisah ini begitu kuat? Bayangan darah terkejut. Kedua tubuh terpisah itu terbunuh bersamaan, tetapi panji darah roh surgawi tidak berfungsi. Bayangan darah hanya bisa mundur, dan kedua tubuh terpisah itu terus mendekat. Salah satu dari mereka terpotong oleh pedang, yang menampilkan laut pedang kekacauan dan dunia dewa kekacauan lagi, dan yang lainnya menghabisi orang dengan tinju dari jarak dekat. Menghadapi dua serangan terpisah, bayangan darah meraung, dan hanya bisa mengibarkan bendera darah roh untuk melawan. Meskipun bendera darah roh surgawi kuat, fungsi utamanya tidak dapat mengancam kedua cabang tersebut. Salah satu dari mereka tertembak mati dari jarak dekat, dan bayangan darah terhempas. Ketika bayangan darah belum berdiri kokoh, tubuh asli Ye Chen muncul. Ia langsung mengayunkan lengan kirinya dan memukulnya dengan satu pukulan. Cahaya lengan kirinya menyilaukan, dan kekuatan kekacauan yang mengerikan menyapu. Menghadapi pukulan ini, Sue Ying merasakan tekanan yang luar biasa. Ia ingin mengibarkan bendera darah roh surgawi, tetapi ia terjerat oleh dua tubuh yang terpisah dan tidak dapat menariknya keluar. Selain itu, pukulan itu begitu tiba-tiba sehingga Sue Ying langsung terkena pukulan Ye Chen. Bang! Dengan pukulan ini, tubuh Sue Ying akan hancur, dan seluruh tubuhnya akan menjadi ilusi. Ye Chen tidak akan memberi Sue Ying kesempatan untuk bernapas. Ia sekali lagi mengayunkan lengan kirinya untuk membunuhnya. Ketika bayangan darah meraung, ia akan mengibarkan bendera darah roh, tetapi dua cabang lainnya segera melompat. Mereka bisa mengabaikan panji darah roh surgawi dan langsung memblokirnya. Bang! Setelah satu pukulan lagi, tubuh bayangan darah itu meledak, hanya menyisakan satu kepala. Aku mengingatmu, jika aku melihatmu lagi di masa depan, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Bayangan darah itu meraung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku menunggumu datang, lalu aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, seluruh klan darah akan benar-benar lenyap. Ye Chen dihabisi dengan satu pukulan lagi, bayangan darah dari ledakan yang terungkap itu lenyap sepenuhnya. Hari itu, panji darah Linghua melayang di udara, memancarkan cahaya darah. Ye Chen melihat benda ini dan berkata, ini benar-benar benda yang paling jahat. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang telah diserap. Ye Chen berjalan menuju panji darah roh surgawi. Cahaya darah dari panji darah roh surgawi tampak magis, memengaruhi pikiran Ye Chen. Ye Chen menghalangi dengan jiwa yang hancur di depannya, dan berkata dengan panik, sepertinya bulu hijau ungu itu sangat berhasil. Kekuatan jiwa Ye Chen begitu kuat hingga ia sama sekali tidak terpengaruh oleh panji darah roh. Ia bersenandung, pinjamlah, musuhku juga musuhmu. Jika kau tidak patuh, aku akan terus menekanmu. Panji darah Tian Linghua bergetar, dan ia menolak untuk mendengarkan Ye Chen. Darah Ye Chen mengalir deras di sekujur tubuhnya. Saat itu, klan Chaos-lah yang memimpin untuk membunuh klan darah. Bagaimana mungkin panji darah Linghua mematuhi Ye Chen hari itu? Ye Chen mendengus, lalu meraih panji darah roh surgawi. Panji darah roh surgawi bergetar, dan semburan cahaya darah menyembur keluar. Kemudian Ye Chen merasakan aliran darah mengalir di tubuhnya, seolah-olah ia akan ditarik keluar. Lengan kiri Ye Chen langsung bersinar, dan sebuah kekuatan dahsyat langsung menekannya. Lengan kirinya berada di bawah tekanan benda langit yang kacau. Hari itu, panji darah roh surgawi merasakan tekanan tersebut, dan cahaya darah langsung tertahan. Bendera darah Tian Linghua berkata dengan jujur, Ye Chen tersenyum dan berkata, jika klan darahmu hancur, apa gunanya kau melawan dengan senjata? Aku akan membawamu untuk menghancurkan ras-ras itu, dan itu sama saja. Klan Chaos telah dihancurkan oleh mereka, jadi kita bisa bergabung untuk menjadi sekutu dan membunuh semua ras itu. Bendera darah roh surgawi ditekan di bawah tekanan benda langit Chaos di lengan kiri. Jika kau mendengarkan ucapan Ye Chen, kau tentu akan mendengarnya. Bendera darah Tian Linghua tidak melawan. Dikatakan bahwa besok bendera darah Linghua setuju untuk bergandengan tangan dengan Ye Chen. Melihat reaksi bendera darah Tian Linghua, Ye Chen merasa puas dan tersenyum dan berkata, baiklah, saat kau menghadapi musuh-musuh itu, jangan berkecil hati.
Dengan bendera darah roh hari ini, akan lebih mudah untuk menghadapi mereka di masa depan. Ini sedikit sesat, tetapi tidak ada gunanya menghadapi mereka. Ye Chen mencibir dalam hatinya. Ye Chen mengumpulkan bendera darah roh surgawi, lalu Thunder dan yang lainnya mengejarnya. Setelah melihat Ye Chen, Thunder berkata dengan nada meremehkan, larinya sangat cepat. Orang seperti dia hanya dangkal. Raja Netherworld mencibir. Ye Chen tidak setuju dan berkata, orang itu di sini untuk berurusan denganmu. Apa hubungannya denganku? Banyak dari kalian tidak bisa berurusan dengannya. Apa kau pikir aku bisa membantumu? Jangan mencari-cari alasan untuk kepengecutanmu, kata Thunder dingin. Ye Chen berkata, aku tidak perlu mencari-cari alasan. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkan orang itu. Kenapa aku harus pergi? Bukankah itu bodoh? Orang-orang menghargai pengetahuan diri. Tidak seperti beberapa orang yang menganggap diri mereka ras yang lebih tinggi. Mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang kau anggap badut? Kata Thunder dengan marah. Apa aku bilang kau? Apa yang kau lakukan begitu bersemangat? Apa kau bersalah? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Brengsek, aku harus membunuhmu hari ini. Geram Thunder. Tubuh Ye Chen langsung mundur dan bersenandung dingin. Apa? Aku benar, aku tidak tahan. Mata Thunder seperti dimuntahkan api, giginya tergigit, dan dia berkata, kau memaksaku untuk membunuhmu. Kalau kau merasa bersalah, lakukan saja. Ye Chen tidak peduli dengan Tao. Thunder mengepalkan tinjunya erat-erat. Kalau dia melakukannya, bukankah dia akan langsung menyerang metode Ye Chen? Sebagai jenius pertama klan Lei dan salah satu fisik terkuat di dunia Chaos, Thunder tentu saja sangat peduli dengan wajahnya. Menurutku, kau hanyalah seekor semut. Aku tak peduli untuk membunuhmu. Thunder mencibir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku seharusnya senang, kan? Ketika kekuatanku meningkat, kau bisa yakin bahwa aku akan menjadi orang pertama yang menemukanmu. Ketika saatnya tiba, bukan berarti kau meremehkan untuk membunuhku, tetapi kau memintaku untuk membunuhmu, dan aku tidak ingin membunuhmu. Konyol, gumam Thunder. Baiklah, jangan buang waktu di sini, dan cari tahu keberadaan bayangan darah. Panji darah roh surgawi tidak bisa direbut olehnya. Kalau tidak, seluruh dunia Chaos akan jatuh ke dalam badai berdarah lagi. Ekspresi wajah Blue Purple Feather cemas. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan panji darah pengubah roh surgawi sebelumnya. Jika dia bukan dari klan darah, itu akan mudah terkikis oleh panji darah roh surgawi. Lagi pula, panji darah roh surgawi terlalu kuat. Setelah dikuasai oleh orang yang kuat, itu akan menjadi bencana. Tidak berlebihan melihat sejuta mayat tergeletak di langit. Apakah kau melihat bayangan darah tadi? Kaisar Kegelapan bertanya pada Ye Chen. Ye Chen berkata, aku melihatnya. Dia keluar. Kenapa kau tidak berhenti? Tahukah kau betapa berbahayanya bagi seluruh dunia kekacauan jika dia keluar? Yu Ming Huang Dao. Ye Chen tidak peduli, apa hubungannya denganku? Aku kenyang sendirian, dan seluruh keluarga tidak lapar. Konon klan darah dihancurkan oleh rasmu. Mereka hanya akan membalas dendam padamu, yang tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu? Semua orang yang hadir terdiam beberapa saat ketika mereka mendengar pidato itu. Kata-kata Ye Chen tidak memiliki masalah. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, dan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghentikan bayangan darah. Pergilah, meskipun kalian tidak bisa menyusul, kalian harus menyampaikan beritanya sesegera mungkin, agar semua orang dapat mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin, kata Yan Hao. Yang lainnya mengangguk, lalu segera bergegas keluar dari tanah roh darah, berniat menyebarkan berita tersebut. Namun, setelah mereka bergegas ke kehampaan, mereka ditindas oleh kekuatan yang kuat, dan semua orang merasa sangat terkejut. Itu adalah dewa gelar yang kuat. King Ziyu terkejut. Siapa yang ingin menyerang kita? Apakah itu orang dari klan darah? Thunder juga terlihat jelek. Semua talenta di tempat kejadian terkejut. Meskipun mereka adalah talenta, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan tekanan sekuat itu. Setelah Ye Chen merasakan aura itu, ia langsung mengerti bahwa Luo Yan telah bergerak. Tepat ketika semua jenius merasakan tekanan yang hebat, hawa dingin langsung meledak dan menyelimuti semua jenius di masa lalu. Tidak, keluar dari sini. King Ziyu minum banyak, lalu segera mencoba menghubungi klan malaikat. Thunder, Yan Hao, Kaisar Yuming, Long Wu, dan yang lainnya juga mencoba menghubungi klan mereka sendiri, dan kemudian semua talenta ini berpencar untuk melarikan diri dan ingin meninggalkan area ini. Namun, setelah menempuh jarak yang jauh, mereka menemukan bahwa ruang itu terhalang. Tidak, semuanya terhalang. Mustahil untuk merobek kekosongan dan melarikan diri. Raja Netherworld itu tampak muram. Siapa yang ingin membunuh kita? Yan Hao tampak muram. Tidak peduli siapa itu, kita harus bertarung. Kita semua berkumpul dan berjuang bersama untuk membunuh semua cara demi melindungi hidup kita. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini, kata King Ziyu keras-keras. Semua talenta telah berkumpul, siap bekerja sama melawan lawan sekuat itu. Dan Ye Chen mengawasi dari kejauhan, dia tidak terlindungi oleh tekanan sekuat ini, dan dia tidak bisa masuk sekarang. Kenapa bajingan itu baik-baik saja? Kaisar Netherworld tampak dingin. Apakah orang ini mencoba membunuh kita? Tanya Thunder dengan marah.
King Ziyu berkata, tidak mungkin. Dia hanya orang dari benua bawah. Ras mereka sama sekali tidak berani menyerang kita. Pasti ada orang lain. Ini untuk memusnahkan generasi muda ras kita. Sial, tidak semudah itu membunuh kita. Seluruh tubuh iblis 9 Anda dipenuhi ki jahat. Pada saat ini, serangkaian kidau menebas mereka, dan kekuatannya tak tertandingi. Seolah-olah seluruh langit akan dihancurkan dengan pisau. King Ziyu, Kaisar Yuming, dan yang lainnya segera mengeluarkan gas kekacauan yang kuat, mengandalkan harta mereka sendiri untuk melawan. Ye Chen memandangi tangan orang-orang ini dan mengaguminya. Ada banyak harta di tangan orang-orang ini, dan setiap harta sangat kuat. Tampaknya ras-ras ini juga sangat mementingkan perlindungan terhadap bakat-bakat ini. Boom, boom, ki pedang membelah harta-harta itu. Meskipun harta-harta itu luar biasa, mereka masih tak mampu melawan kekuatan absolut. Mereka semua terhempas. King Ziyu, Kaisar Yuming, dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak dapat melawannya. Kali ini, mereka akan mati. Puff, seorang jenius berteriak dan terpotong dua oleh pisau. Ada juga beberapa orang berbakat yang terluka, separuh tubuhnya hilang, darah menetes, mengejutkan. Kita harus bergegas keluar, atau daging di talenanlah yang akan dibantai. Ling Hao menggertakkan giginya dan memantapkan langkahnya. Kekuatan lawan terlalu kuat, terlalu sulit untuk bergegas keluar, kata Zilang Yue. Bagaimanapun, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Awan pedang jiwa memancarkan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, gelombang serangan kedua telah menghantam, dan masih dipenuhi dengan energi pedang. Serangan ini bahkan lebih mengerikan, dan langsung menghancurkannya. Semua jenius di tempat itu beringas untuk melawan, dan harta karun mendesak mereka untuk meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, kekuatan semacam ini masih belum mampu menahan serangan energi Dao. Semua bakat terpecah, dan beberapa bakat yang kekuatannya tidak memadai terbelah menjadi dua bagian oleh energi Dao. Para jenius lainnya terluka, tetapi bagaimanapun juga, mereka menghindari kuncinya. Ye Chen melihat keluar dan berkata dalam hati, orang-orang ini sungguh mengerikan. Begitu mereka dewasa nanti, mereka pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Ye Chen melihat ke arah serangan Daoqi. Ia selalu merasa ada yang tidak beres. Sepertinya Daoqi ini berasal dari tempat yang sangat terpencil dan tidak dapat mengerahkan kekuatan Daoqi sepenuhnya. Terlebih lagi, sepertinya orang-orang yang mengerahkan jiwa pedang mereka tidak bisa datang ke sini. Kalau tidak, mudah untuk membunuh orang-orang ini dengan datang langsung. Firasat Ye Chen benar, memang benar orang-orang yang mengerahkan jiwa pedang mereka tidak bisa datang ke sini. Mereka hanya melepaskan medan ki mereka yang kuat dan mengerahkan jiwa pedang mereka yang kuat melalui jarak yang sangat jauh dengan cara menghubungkan langit. Jiwa pedang ini berasal dari kehampaan, dan kekuatan mereka sangat berkurang, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat melawannya. Setelah beberapa saat, sekelompok Daoqi lain datang melintasi langit, membunuh Thunder dan yang lainnya. King Ziyu berkata, mari kita bersatu melawan ki pedang. Aneh, ki pedang itu kuat, tapi tidak terlalu kuat. Kita bisa melawannya. Gadis Ziyu benar, kita bisa melawan roh pedang selama kita bergandengan tangan. Kaisar Kegelapan berkata, semuanya, mendekat. Petir menyambar, semua jenius berkumpul dan mengorbankan harta mereka. Harta semua orang membentuk lingkaran pertahanan luar yang besar. Ki pedang itu bertabrakan di atasnya, mengguncang seluruh kehampaan. Bulu ungu hijau dan yang lainnya terus mundur, beberapa orang tidak dapat bertahan, seteguk darah menyembur keluar, wajah pucat. Boom, ki pedang yang kuat menyerang, pertahanan King Ziyu dan yang lainnya hancur, dan ki pedang pun terbunuh dan beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah langsung dicincang hingga mati. Guntur, Kaisar Dunia Bawah, seorang jenius yang begitu kuat, memiliki cara yang luar biasa, dengan cepat menghindari serangan, tetapi konsumsinya juga sangat mengerikan, wajahnya sedikit pucat. Wus, wus. Pada saat ini, gelombang ki pedang lain datang, dan wajah King Ziyu dan yang lainnya hampir tidak terlihat. Bahkan jika gelombang ki pedang ini dilawan, mereka mungkin telah menghabiskan hampir semuanya. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan gelombang berikutnya. Boom, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu keluar dari kehampaan dan menghancurkan semua ki Dao. Siapa yang begitu berani menentang ras utama kita? Seorang lelaki tua berambut putih dari keluarga malaikat keluar dari kehampaan dan berteriak dengan marah ke dalam kehampaan. Tidak ada respons dari kehampaan, dan lelaki tua berambut putih itu tidak bisa merasakan napas di dekatnya. Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, sangat licik, begitu jauh untuk menyerang. Orang tua, bulu biru ungu maju dengan hormat. Kau berkata, rambut putih tidak apa-apa. Bulu hijau ungu berkata, tidak masalah. Pria tua berambut putih itu berkata, apa isinya? King Ziyu berkata, ini awalnya adalah tanah roh darah. Pada awalnya, tempat klan darah tinggal. Keluarga malaikat kami pernah berpartisipasi dalam aksi pengepungan dan penindasan klan darah. Pria tua berambut putih itu berkata dengan heran, apakah ini tanah roh darah? Sejak tanah roh darah disegel, tanah itu tersembunyi di kehampaan. Tidak seorang pun dapat menemukan lokasi spesifiknya. Tanpa diduga, kami menemukannya.
Masih ada sisa-sisa kejahatan klan darah di dunia. Baru saja mereka mengambil roh surgawi dan bendera darah klan darah. Jika senjata jahat ini muncul di dunia kekacauan, itu akan menyebabkan banjir darah, kata King Xiu. Panji darah roh surgawi muncul kembali di dunia kekacauan. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam perang pertama pengepungan dan penindasan klan darah, dia telah mendengar tentang kengerian perang itu. Sebelum Ye Chen dan yang lainnya melihat tulang-tulang putih besar itu, sebenarnya, roh dari panji-panji darahlah yang melakukan hal itu, seketika semua esensi darah orang-orang terkuras, sangat mengerikan. Masalah ini harus segera disebarluaskan. Jika klan darah muncul kembali di dunia kekacauan, mereka harus dibasmi habis-habisan. Jika tidak, dunia kekacauan tidak akan damai lagi. Pria tua berambut putih itu tampak adil dan menakjubkan. Ye Chen mendengarkan ini, tetapi ia tak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata, apakah kau takut klan darah akan membalas dendam pada rasmu? Kalau begitu, atas nama klan darah, aku akan membalas dendam padamu. Tunggu saja, baiklah, sekarang aku akan mengikutimu keluar dari sini, kata lelaki tua berambut putih itu. Ye Chen meninggalkan tempat itu bersamanya. Di tanah tandus yang jauh dari tanah roh darah, Luo Yan melihat sebuah gambar di kehampaan di hadapannya. Ia dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di tanah roh darah. Di samping Luo Yan, ada seorang lelaki tua berpakaian putih. Dengan lambaian tangannya, gambar itu menghilang. Sayang sekali jika kita cukup dekat, kita bisa membunuh para jenius itu. Luo Yan tampak enggan berkata. Lelaki tua berpakaian putih itu berkata, jika aku datang ke sini, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Pada saat itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Sekarang aku tidak bisa muncul dengan mudah. Luo Yan berkata, klan selalu menjadi satu-satunya orang kuat yang masih hidup di keluarga kita. Tentu saja, kita harus memperhatikan keselamatan. Masih banyak kesempatan untuk balas dendam di masa depan. Kita tidak terburu-buru untuk saat ini. Lelaki tua berpakaian putih itu berkata, melihat anak itu sepertinya melihat sosok sang patriark. Aku harap anak itu dapat tumbuh dewasa dengan cepat dan menghancurkan ras-ras itu satu persatu. Akan ada hari seperti itu. Luo Yan menegaskan, Shaozu adalah benda langit yang kacau. Setelah itu tercapai, siapa lagi di dunia ini yang menjadi lawannya? Pria tua berbaju putih itu berkata, aku masih perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, aku akan keluar dan melakukan sesuatu untuk membuat kekacauan kembali setelah seluruh dunia yang kacau. Mendengar itu, Luo Yan bersemangat. Setelah Ye Chen kembali ke keluarga malaikat bersama pria tua berambut putih dari keluarga malaikat, King Xiu mengatur agar semua orang beristirahat untuk sementara waktu. Beberapa orang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah mereka masih perlu berkultivasi? Thunder memandang Ye Chen dengan jijik dan sangat tidak puas dengan penampilan Ye Chen sebelumnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku mendukungmu secara spiritual. Aku menghabiskan banyak energi mental. Aku sangat lelah. Aku harus istirahat. Aku permisi dulu. Ye Chen menguap dan mengabaikan Thunder dan yang lainnya, lalu pergi ke ruangan di bawah pimpinan klan malaikat. Mulutmu begitu kuat, cepat atau lambat aku akan memotongnya dan minum anggur. Kaisar dunia bawah marah. Klan malaikat segera menyebarkan berita bahwa klan darah telah muncul kembali di dunia yang kacau, dan memanggil semua ras yang telah mengepung klan darah untuk berkumpul di klan malaikat. Ye Chen melihat banyak ras kuat dan mengirim orang untuk bergegas. Ras-ras ini juga berpartisipasi dalam pengepungan klan darah. Apa kau begitu takut pada klan darah? Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit kejutan. Ye Chen mencibir. Selama pertemuan klan malaikat, Ye Chen meninggalkan klan malaikat dan menuju ke tanah Tianba. Setelah tiba di tanah Tianji, Feng Jingyu tiba di sebuah kota besar di tanah Tianba. Ada banyak orang dari klan Lei yang tinggal di kota besar ini, yang dapat dianggap sebagai cabang besar dari klan Lei. Ye Chen berkeliaran di sini selama beberapa hari dan mencari tahu situasi di sini. Dia tahu di mana orang-orang Lei paling banyak berada. Di malam yang gelap dan berangin, sesosok bayangan gelap dengan cepat melintas di malam hari, lalu datang ke sebuah istana, lalu mempersembahkan sebuah bendera darah, dan langsung berkibar. Cahaya darah dari pita darah bermekaran, dan kekuatan dahsyat meletus. Banyak orang di istana ini membutuhkan waktu untuk mencabut darah mereka sendiri dan hampir ditarik keluar dari tubuh mereka. Bendera darah berkibar, banyak orang lemah menjerit, darah di tubuh mereka menguap, terpisah dari tubuh, melayang di udara, lalu dengan cepat berkumpul di suatu tempat. Apa yang terjadi? Bagaimana darahku bisa keluar dari tubuhku? Apa yang terjadi? Darahku, tidak, darahku. Di istana, banyak orang Lei berteriak ketakutan, tubuh mereka menyusut dengan cepat, dan perlahan-lahan menjadi mayat, dan semua darah menghilang. Siapa yang menyerang kita? Ada invasi. Seluruh istana menjadi kacau. Beberapa orang yang lebih kuat sedang mencari sumber darah mereka. Ye Chen tidak bodoh. Selama dia bisa mencapai tujuannya, dia tidak perlu membunuh semua orang di sini. Itu tidak realistis. Ye Chen merasa sudah cukup untuk menutup, tubuhnya dengan cepat menghilang di tempatnya, sepenuhnya meninggalkan benua Tianba. Malam itu, negeri Tianba berguncang. Para petinggi klan Lei memeriksa mayat dan situasi di tempat kejadian, dan memastikan bahwa darah orang-orang itu telah dihisap oleh beberapa harta karun.
Apakah itu roh dari Panji Darah? Banyak spekulasi muncul tentang orang-orang Lei. Dilihat dari kematian orang-orang ini, memang ada kemiripan yang besar antara kematian orang-orang ini dan Panji Darah roh surgawi. Namun, perlu verifikasi lebih lanjut. Lagi pula, belum ada yang melihatnya. Sekarang orang-orang klan darah muncul, kami orang Lei punya hal seperti itu, masalah ini mungkin urusan orang darah. Banyak orang Lei berspekulasi bahwa itu adalah roh dari Panji Darah, dan beberapa orang tidak yakin karena terlalu berlebihan. Setelah itu, seperti dua kacang polong, banyak orang di kota Hun berubah menjadi mumi dalam semalam. Semua darah dihisap, situasinya hampir identik dengan klan Lei. Itu pasti Panji Darah yang diubah dari roh surga. Orang-orang darahlah yang datang untuk membalas dendam. Orang-orang Yuming sangat yakin, Panji Darah roh surgawi muncul, dunia yang kacau ini akan memicu pertumpahan darah lagi. Apalagi kejahatan yang tersisa dari beberapa klan darah yang perlu ditakuti, bahkan jika mereka memiliki roh surgawi untuk berubah menjadi Panji Darah, lalu apa? Jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, Panji Darah roh surgawi tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, dan itu hanya pertempuran kecil. Kita harus memperkuat pertahanan kita, yaitu, mereka berani datang dan tidak membiarkan satu pun dari mereka kembali. Ada beberapa orang tua di dunia bawah yang meremehkan jalan tersebut. Hal yang sama telah terjadi di negeri para dewa. Apakah manusia darah benar-benar ingin membalas dendam dari semua ras yang telah mengepung mereka? Manusia darah, dikabarkan bahwa sebuah ras yang sangat kuat dihancurkan oleh Chaos, Lei, dan ras lainnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, sisa-sisa kejahatan dari klan darah belum mati. Sepertinya mereka telah bertahan selama bertahun-tahun dan mendapatkan bendera darah Tianlinghua. Ini benar-benar balas dendam. Seluruh dunia Chaos membicarakan tentang kemunculan kembali klan darah. Awalnya, klan darah telah dilupakan dalam pikiran orang-orang. Hanya sedikit generasi muda yang tahu tentang klan darah. Sekarang banyak orang membicarakan tentang klan darah dan beberapa rumor klan darah, yang menyebabkan kegemparan besar di dunia Chaos. Klan darah telah menjadi kata ganti kejahatan, menjadi ras yang mengerikan, mereka hidup dengan darah kanibal, menumbuhkan taring hijau, sangat mengerikan. Bahkan jika klan darah ingin balas dendam, bisakah klan darah yang hanya memiliki sedikit orang tersisa dapat membalas dendam? Apakah menurutmu klan darah akan bergandengan tangan dengan klan kekacauan? Lagi pula, situasi mereka sangat mirip. Saat itu, klan kekacauanlah yang melancarkan seruan untuk mengepung klan darah. Pelaku utama kehancuran klan darah adalah klan kekacauan. Bagaimana mungkin mereka bergandengan tangan dengan musuh mereka? Kedua ras dunia bawah telah dihancurkan, dan kedua ras telah dihancurkan. Meskipun ada kebencian di antara kedua ras, dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk bergandengan tangan, setidaknya ada kemungkinan seperti itu. Di sebuah benua yang sangat terpencil, seorang pemuda berjubah darah berdiri di depan sebuah danau, yang hampir mengering. Di samping pemuda berjubah darah itu berdiri seorang lelaki tua yang juga mengenakan jubah darah berhias tengkorak. Rambut lelaki tua itu agak merah, seolah-olah ada darah yang mengalir di dalamnya. Pemuda berjubah darah ini sangat mirip dengan bayangan darah di negeri roh darah sebelumnya, dan tampaknya adalah orang yang sama. Tuan kecil, bendera darah roh surgawi tidak bisa mengerahkan kekuatan absolutnya di tangan orang lain. Dan sekarang orang itu membantu kita menghadapi musuh, mengapa kita harus khawatir? Mari kita lihat situasinya dulu, kata lelaki tua berambut merah di satu sisi sambil tersenyum. Pemuda berjubah darah itu berkata, bendera darah roh surgawi sekarang ada di tangan orang lain. Kurasa itu memalukan. Terlebih lagi, aku tak sanggup berpura-pura menjadi klan darah untuk membunuh orang, meskipun musuhlah yang membunuh mereka. Meskipun kita sudah kembali, kekuatan kita secara keseluruhan terlalu lemah dibandingkan musuh, jadi kita tidak bisa muncul begitu saja untuk saat ini. Karena ada orang yang akan membantu kita, mari kita lihat situasinya dulu. Pria tua berambut merah itu berkata. Pria muda berjubah darah itu berkata, aku adalah roh darah dari klan darah, salah satu fisik terkuat di dunia kekacauan. Aku harus bisa tumbuh dengan cepat dan membunuh semua musuh. Tuan muda, bisakah kita bergandengan tangan dengan kekacauan? Ada benda langit kacau dalam keluarga kekacauan. Setelah benda langit kacau terbentuk, maka konstitusi apapun di dunia ini tidak dapat menandingi benda langit kacau itu. Pria tua berambut merah itu berkata. Pemuda berjubah merah berkata dengan dingin, jangan lupa, klan Chaoslah yang bersatu dengan ras lain untuk membunuh klan darahku. Aku tidak akan pernah bergabung dengan klan Chaos. Nanti, aku akan membunuh Chaos Celestial Realm. Pria tua berambut merah itu berhenti membicarakannya ketika melihat pemuda berbaju merah. Sao Zhu, hari ini, Chaos Celestial Realm pasti telah datang ke Chaos Realm, tetapi mereka belum ditemukan, 80% dari mereka menyembunyikan identitas mereka dalam pelatihan, jadi Tuan Muda bisa melakukan hal yang sama, menyembunyikan identitasnya dan berkomunikasi dengan ras lain, yang akan memudahkannya meningkatkan kultivasinya. Ide bagus. Jika aku bisa menyerap darah orang-orang berfisik kuat itu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat, katanya sambil mencibir. Selanjutnya, Ye Chen sering muncul di berbagai benua tinggi untuk membuat keributan, dan membunuh banyak ras yang pernah mengepung dan membunuh Chaos Celestial Realm dengan bendera darah dewa. Hampir setiap ras berbalik arah,
dan meskipun ras-ras tersebut menjadi sangat berhati-hati, mereka tetap tidak dapat menghindari pembunuhan terhadap orang-orang mereka. Klan darah terlalu merajalela. Jika aku menangkap mereka, aku pasti akan mencabik-cabik mereka. Beberapa orang di benua tinggi meraung. Gelombang besar apa yang diinginkan beberapa iblis yang tersisa? Konyol, seluruh dunia chaos dicari, siapapun yang bisa menemukan keberadaan klan darah, ada hadiah besar. Beberapa ras yang lebih tinggi telah berbicara satu demi satu, dan hubungan darah terus-menerus menyerang mereka. Sungguh memalukan. Benua Chaos. Ye Chen kembali ke benua Chaos, di mana masih banyak kelompok etnis yang menambang di sini. Meskipun penambangan di sini pernah rusak sebelumnya, itu hanya insiden kecil. Kali ini, Ye Chen berencana untuk melakukan yang besar. Dia ingin menghancurkan semua orang dari ras tinggi yang menambang di sini. Ye Chen melakukan pemeriksaan terperinci, dan menemukan berapa banyak budak dan anggota klan yang ada di setiap tambang. Kemudian, dia memilih tambang klan Yuming dan dengan hati-hati meletakkan susunan 5 elemen besar di luar tambang klan Yuming. Tidak perlu mempertimbangkan masalah energi saat mengatur susunan 5 elemen di sini. Semuanya adalah biji kacau dan dapat menghasilkan energi yang kuat dengan sendirinya. Ye Chen membutuhkan waktu sebulan untuk menyusun susunan ini. Setelah susunan ini diaktifkan, pasti bisa membunuh roh tingkat 9, kata Ye Chen dengan percaya diri. Kemudian, ia menyusun susunan di dekat tambang klan Lei dan klan Malaikat, yang memakan waktu 3 bulan. Kemudian, Ye Chen membagi 2 tubuh terpisah, 3 orang menjaga susunan 3 kursi, dan kemudian membuka susunan tersebut secara bersamaan. Boom! Tiba-tiba, formasi itu pecah, dan orang-orang dari 3 ras utama, Lei, Yuming, dan Malaikat, tidak bereaksi. Banyak orang terbunuh saat susunan itu dibuka. Ah! Suara jeritan terdengar di tambang, sangat keras. Siapa yang berani menyerang keluarga Lei kita? Kau ingin mati. Orang-orang Lei yang kuat meraung. Bunuh. Ye Chen melihat sosok kuat muncul, juga tanpa rasa takut sedikit pun, menutupi wajahnya, langsung mengibarkan bendera darah roh surgawi. Bendera darah roh surgawi cocok dengan formasi 5 elemen. Beberapa anggota keluarga Lei yang telah mencapai tingkat ke-9 roh dan dewa langsung merasakan darah mereka menghilang. Di saat yang sama, dampak kuat dari formasi 5 elemen juga membuat mereka merasa malu. Siapa kalian? Mengapa kalian ingin menyerang klan Lei? Orang-orang klan Lei meraung. Itu adalah roh surgawi yang berubah menjadi bendera darah. Ini adalah ras darah. Setelah klan Guntur melihat bendera darah roh surgawi, mereka langsung melebarkan mata mereka dengan ngeri. Klan darahku, kalian sangat jahat. Aku akan membunuh kalian. Beberapa klan Guntur meraung, dan kekuatan guntur di seluruh tubuh mereka berkedip, tetapi terlalu sulit untuk keluar dari formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen dapat mengerahkan seluruh kekuatannya di sini, dan biji kekacauan di sini dapat memberikan energi yang kuat untuk memastikan pengoperasian seluruh formasi 5 elemen. Selain itu, semangat Panji darah dalam penyerapan terus-menerus darah orang Lei, semangat 9 lapisan orang Lei segera melemah, satu persatu darah menetes, kebingungan dan kepanikan yang tak tertandingi. Di era saat ini ketika kita tidak dapat mengkanonisasi dewa, jumlah mereka secara bertahap berkurang. Bahkan jika ada banyak gelar dalam ras besar, itu juga status yang sangat tinggi dan tidak akan maju dengan mudah. Dan Dewa Roh menjadi aktivitas luar bagi orang yang aktif, dan juga di bawah gelar Dewa keberadaan yang paling kuat. Oleh karena itu, sebagian besar tambang dijaga oleh roh. Umumnya, roh 9 tingkat dapat duduk di tambang. Bagaimanapun, mereka adalah ras tingkat tinggi, dan ras biasa tidak berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, ras tingkat tinggi ini tidak akan pernah mengirim dewa untuk menjaga tambang. Itu benar-benar berlebihan, dan itu juga memalukan bagi gelar dewa. Inilah pula alasan Ye Chen berani melakukannya, yaitu, tidak ada gelar dewa di tambang, dan level tertingginya adalah Dewa Roh level 9. Kau membunuh rasku dulu, dan hari ini kau bisa merasakannya, kata Ye Chen dingin. Cahaya darah dari panji darah roh surgawi membubung tinggi ke langit dan memancarkan kekuatan dahsyat. Orang-orang dari suku Lei dapat melihat bahwa darah mereka terus berkurang, tubuh mereka mengerut, kekuatan mereka perlahan melemah, dan mata mereka putus asa. Tidak, siapa yang akan membantu kita? Terdengar ratapan di seluruh tambang, dan orang-orang ini putus asa, berharap ada orang kuat yang akan menyelamatkan nama baik mereka. Puff, puff, sesosok tubuh hancur berkeping-keping di dalam formasi 5 elemen dan berubah menjadi kabut darah, yang kemudian diserap oleh bendera darah roh. Seluruh tambang hancur total dalam waktu kurang dari sekejap. Ketika Ye Chen yakin tidak ada yang hidup, ia menghentikan formasi 5 elemen. Di tambang klan Yuming dan klan Malaikat, keadaannya sama. Tetapi tidak ada bantuan dari bendera darah roh surgawi, jadi tidak ada kesederhanaan seperti itu di pihak klan Lei. Beberapa orang di lapisan ke-9 roh mati-matian berusaha keluar dari formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen terasa seperti akan runtuh, tetapi untungnya, ada cukup energi di sini. Jika tidak, sama sekali tidak ada cara untuk memblokir dampak dari lapisan ke-9 Dewa Roh. Tubuh asli Ye Chen memusnahkan tambang keluarga Lei, dan kemudian datang ke tambang keluarga Malaikat dengan bendera darah roh surgawi. Orang-orang dari keluarga malaikat terkejut dan merasakan gas darah di tubuh mereka menghilang.
Roh surgawi menjadi panji darah. Tidak, pada saat ini, dua anggota klan malaikat, yang semuanya laki-laki, ketakutan. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai level 9, status mereka masih relatif rendah, sehingga mereka dikirim untuk menjaga tambang. Dengan bantuan panji darah Tian Linghua, semua anggota klan malaikat di seluruh tambang dibasmi, dan tak satu pun dari mereka selamat. Meskipun tambang klan Yuming mengalami banyak masalah, pada akhirnya, mereka tetap tak mampu menahan dampak dari susunan 5 elemen. Bahkan 9 lapisan roh dan dewa semuanya tertelan oleh kekuatan yang dahsyat, dan akhirnya semuanya hancur. Ye Chen sangat puas dengan tindakan ini. Kali ini, pasti bisa membuat keluarga Yuming, Lei, dan malaikat merasa sakit hati untuk waktu yang lama. Hal-hal di tanah kacau segera menyebar di tanah kacau. Ketika orang lain melihat bahwa tidak ada seorang pun di tambang klan Yuming, Lei, dan malaikat, masih ada bau darah. Mereka merasa ada masalah besar. Kemudian, orang-orang dari klan Yuming, malaikat, dan Lei bergegas ke tambang. Setelah melihat pemandangan itu, mereka semua terkejut. Tidak ada seorang pun di seluruh tambang. Semua orang terbunuh, dan jasad mereka tidak dapat ditemukan. Mereka hanya mencium bau darah yang menyengat. Siapa yang melakukan ini? Teriak orang-orang klan Yuming. Apakah ini sisa-sisa kejahatan klan Chaos atau klan darah? Wajah orang-orang Lei sangat muram. Dulu, klan Chaos muncul dan membalas dendam. Sekarang ada klan darah, jadi kita harus membalas dendam. Meskipun hal-hal ini dianggap remeh bagi ras-ras ini, hal-hal ini tidak akan merusak fondasi. Tetapi dalam jangka panjang, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Yang lebih penting, ini masalah harga diri ras. Baik klan darah maupun klan Chaos, hanya tersisa beberapa ras. Kekuatan utama telah dihancurkan, tetapi mereka berani melakukan provokasi seperti itu. Namun, ras-ras kuat ini bahkan tak mampu menyentuh bayangan mereka sendiri. Apa malunya, setelah kejadian seperti itu menimpa klan Nether, Thunder, dan Angel, ras-ras lainnya juga memperkuat pengelolaan tambang, dan mereka sama sekali tidak diizinkan menemukan hal seperti itu di tambang mereka. Ye Chen tahu bahwa ia hanya punya satu kesempatan dan tidak bisa terus bertindak seperti ini, jadi ia tidak melanjutkan aksinya, melainkan memasuki area terlarang klan Chaos dan mulai berlatih. Setelah mengalahkannya, ia berlatih untuk sementara waktu, dan keputusan Chaos akan kembali memahaminya dengan baik, berusaha keras untuk menembus level kelima dalam jiwa. Tepat setelah Ye Chen menutup diri di area terlarang, seorang jenius hebat lainnya muncul di dunia Chaos. Seorang pemuda berjubah merah, yang lahir di langit, berteriak untuk menantang para jenius dari semua ras besar. Para jenius dari beberapa ras yang lebih tinggi, seperti para dewa, darah ungu, dunia bawah, dan burung-burung mayat hidup, semuanya dibunuh oleh pemuda berjubah merah, yang menyebabkan kegemparan di dunia yang kacau. Orang-orang dari kelompok etnis besar ini juga mengancam akan membunuh pemuda berjubah merah, tetapi pemuda berjubah merah tidak takut, mereka masih berteriak, dan mereka harus bersaing dengan jenius pertama dari ras-ras kuat ini untuk menyempurnakan fisik mereka. Pria berjubah merah itu begitu berani sehingga dia berani berteriak untuk begitu banyak ras. Ini benar-benar kematian, beberapa orang meremehkan untuk bersenandung. Pria berjubah merah itu pasti tak kenal takut jika dia berani membuat keributan seperti itu. Aku juga menantikan pertarungannya dengan bakat-bakat dari semua ras besar. Katamu, jika pria berjubah merah ini menghadapi kelaparan pagi kuno, mana yang lebih kuat? Meskipun Du Chen Huang dapat bersaing dengan roh 6 tingkat, tetapi kekuatan pria berjubah merah telah mencapai setidaknya tingkat ke-7 dari roh dan dewa, dan pria berjubah merah itu pasti lebih kuat. Dengan kata lain, kelaparan pagi kuno sudah lama tidak bergerak. Bukankah ia benar-benar takut pada pembalasan Guntur dan Kaisar Netherworld? Di dunia kekacauan, ada orang-orang yang membicarakan hal-hal ini. Mereka semua sedang makan melon yang tidak terlalu besar untuk ditonton. Jubah merah sangat aktif. Bahkan jika ada ras yang mengincarnya, ia tetap berteriak. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mengambil inisiatif untuk menantang beberapa talenta di daratan dan membunuh mereka semua. Setelah hal seperti itu terjadi, orang-orang dari ras-ras utama yang lebih tinggi merasa tidak puas, dan mereka semua berteriak untuk membayar nyawa mereka dengan jubah merah. Jubah merah, cuci lehermu dan tunggu, kata Yang Jiong dari burung abadi. Jubah merah, keluarlah dan bertarunglah, aku akan mencabik-cabikmu. Hari pertama di benua binatang buas Meng meraung, suaranya memekakkan telinga dan kuat. Kemarilah segera setelah kau memiliki benih. Aku akan membunuhmu satu persatu. Teriak pemuda berjubah merah. Kedua belah pihak saling berjauhan. Sulit untuk bertarung. Para jenius Lumeng dan burung mayat hidup semuanya ingin membunuh Hong Pao, tetapi Hong Pao juga malu. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah saingan, dan mereka hanya berteriak. Mereka tidak cukup bodoh untuk berteman dengan para jenius yang telah mencapai level 8 atau bahkan level 9 dari Spirit Saint. Keributan semacam ini juga membuat beberapa kelompok pemakan melon terlihat sangat cemas, berharap mereka dapat bertarung, pihak mereka sendiri dapat melihat kegembiraannya. Tidak ada keributan pertempuran yang nyata, semuanya pucat dan tak berdaya, banyak orang juga lelah mendengarkan, dan keributan itu perlahan-lahan menghilang. Kenapa jubah darah itu tidak bergerak? Apa kau takut? Bagaimana mungkin aku punya firasat buruk?
Apa jubah darah itu tidak bergerak? Apa kau akan menjadi masalah besar? Banyak orang membicarakannya. Sekarang semuanya tenang. Benar-benar sedikit tidak nyaman. Ketika banyak orang membicarakannya, sebuah berita datang dan langsung mengejutkan seluruh dunia yang kacau. Yang Jiong, jenius pertama dari keluarga mayat hidup, diserang secara diam-diam. Ia hampir mati. Akhirnya, dengan bakat luar biasa dari keluarga mayat hidup dan tubuh abadi Yang Jiong, ia lolos dari bencana. Setelah berita itu menyebar, terjadi keributan, dan mereka semua mengira itu adalah jubah darah. Dan setelah itu, Suepo juga maju untuk mengakuinya. Yang Jiong, kali ini kau sangat beruntung dan membiarkanmu lolos, tetapi lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Bahkan jika kau abadi, aku bisa membunuhmu. Jubah darah itu berteriak keras. Itu benar-benar jubah darah yang melakukannya. Jubah darah itu cukup berani untuk menyerang Yang Jiong secara diam-diam. Yang Jiong terluka. Sepertinya jubah darah itu punya cara. Yang Jiong juga maju saat itu, dan berkata dengan marah, penjahat keji itu, tiba-tiba menggunakan serangan diam-diam yang tidak lazim, punya kemampuan untuk menungguku pulih, kita hadapi perang, lalu biarkan kau lenyap. Konyol, kau lebih tinggi dariku. Apa kau mau bertarung langsung? Wajar saja aku menyerang. Jubah darah meremehkan cara yang membosankan itu. Menghadapi pemuda berjubah darah, Yang Jiong terdiam, menahan perutnya yang terbakar, tetapi tidak ada tempat untuk mengirim. Aku tidak akan melepaskanmu selama kau ditemukan oleh bangsaku, bahkan jika kau dikejar sampai ke ujung bumi, Yang Jiong meraung. Aku juga menyatakan di sini bahwa selama aku melihatmu, klan burung mayat hidup tidak akan dilepaskan, dan tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Katanya dengan senyum dingin. Setelah itu, tidak hanya para mayat hidup, tetapi juga orang-orang dari benua tinggi lainnya sangat berhati-hati terhadap pemuda berjubah darah. Mereka akan waspada terhadap apapun yang mereka lakukan. Seorang pemuda berjubah darah membuat semua ras utama menjadi kacau balau, dan itu benar-benar membuat ras lain merasa luar biasa. Secara umum, mudah bagi ras yang lebih tinggi untuk membunuh seorang pemuda berjubah darah. Namun, di zaman ketika mustahil menjadi dewa, tidak mudah untuk memanggil dewa. Ketika ras dalam bahaya, tidak akan pernah mudah untuk melakukannya. Oleh karena itu, provokasi pemuda berjubah darah seperti itu tidak akan membahayakan seluruh ras. Di mata Dewa Gelar, itu hanyalah pertempuran kecil, jadi mereka tidak akan peduli sama sekali. Dan orang-orang di alam roh dan dewa tidak ada hubungannya dengan pemuda berjubah darah, yang mengarah pada situasi saat ini. Bukan karena ras yang lebih tinggi takut, tetapi mereka tidak peduli. Aktivitas jubah darah masih relatif sering. Orang-orang di benua tinggi ini terganggu oleh pasang surut di antara mereka. Akhirnya, ras-ras utama terpaksa tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bergabung untuk mengepung dan memusnahkan jubah darah. Jubah darah hampir terbunuh karena ini, dan akhirnya mereka melarikan diri. Akhirnya, mereka banyak ditahan, dan tidak ada lagi kesombongan di sana. Bajingan-bajingan ini, mereka bahkan bergandengan tangan untuk berurusan denganku. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pemuda berjubah darah bersembunyi di jalan yang jarang penduduknya, menggigit gigi, angin bertiup kencang. Pria tua berambut merah berdiri di samping pemuda berjubah darah dan berkata, Tuan muda, selama ini, Anda harus berkonsentrasi pada pelatihan. Jangan membuat ras-ras itu marah. Saat ini, itu tidak baik untuk kita. Petik 2. Saya tidak senang melihat ras-ras itu hidup bahagia. Saya ingin membalaskan dendam rakyat saya. Mata pemuda berjubah darah itu tegas dan tegas. Pria tua berambut merah berkata, jika Anda ingin membuat lawan Anda kesal, Anda harus kuat dan menghindari hal-hal seperti itu. Jangan terulang lagi. Tuan muda, Anda adalah satu-satunya harapan klan darah saya. Jika terjadi kecelakaan lagi, bagaimana mungkin budak tua itu layak bagi orang-orang klan darah? Pemuda berjubah darah mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Untuk sementara, aku akan meningkatkan kekuatanku dulu. Meskipun esensi darah orang-orang di daratan tidak dapat menyerap banyak darah, mereka masih bisa menyerap banyak darah. Petik 2. Mengenai darah orang-orang ini, sebagai tubuh roh darah, aku ingin menyerap darah esensi yang kuat, kata pemuda berjubah darah. Pria tua berambut merah berkata, meskipun efek esensi darah yang kuat lebih baik, tidak mudah untuk mendapatkannya. Mengapa kau tidak memburu beberapa orang yang ditinggalkan sendirian? Bukankah lebih baik menggunakan darah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri? Kata pemuda berjubah darah. Pria tua berambut merah itu berkata, ya, aku akan membawakan esensi darah yang lebih kuat untuk tuan muda. Silakan. Pemuda berjubah darah itu mengangguk sambil tersenyum. Pria tua berambut merah itu telah pergi. Beri aku nutrisi dengan darahmu, lalu tunggu aku menjadi kuat selangkah demi selangkah, lalu perlahan-lahan hadapi kau. Pemuda berjubah darah itu menyeringai. Dalam sekejap, 9 bulan telah berlalu. Ye Chen, yang berlatih di area terlarang klan Chaos, telah menembus ke tingkat kelima roh dan alam roh. Setelah menembus alam tersebut, Ye Chen menyadari bahwa tubuh Chaos-nya telah berubah. Tampaknya setelah menggabungkan mayat-mayat benda langit Chaos, setiap tingkat kenaikan tampaknya membuka pintu ke dunia baru. Dia merasa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 tingkat roh. Sekarang dia dapat langsung mengalahkan tingkat ke-6 roh dan melawan tingkat ke-7 roh.
Terlebih lagi, dalam penggunaan fusi benda langit chaos di sebelah kiri. Lengannya, lebih praktis, lebih kuat. Ye Chen terbangun dari latihannya, lalu mengembuskan napas keruh. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, benda langit yang kacau benar-benar berbeda. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita benar-benar bisa tak terkalahkan di alam yang sama. Ye Chen berjalan keluar dari area terlarang, menghirup udara segar, lalu menyeringai. Ia berkata, aku sudah berbulan-bulan tidak keluar. Aku tidak tahu apakah orang-orang itu masih mengingatku. Aku harus membuat keributan. Ye Chen mengelilingi benua yang kacau dan menemukan beberapa ranjau di benua yang lebih tinggi. Sekarang penjaganya sudah jauh lebih santai, jadi ia berencana untuk melakukan pekerjaan lain. Ia fokus pada ranjau klan naga sejati. Ia menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan formasi 5 elemen. Kemudian ia menutupi wajahnya dan mengibarkan bendera darah roh surgawi. Terinspirasi oleh formasi 5 elemen, seluruh ladang ranjau berguncang, dan orang-orang dari klan Zenlong terkejut. Kemudian, beberapa orang dengan kekuatan lebih rendah langsung hancur oleh dampak formasi 5 elemen. Semua darah diserap oleh bendera darah roh surgawi, dan cahaya darah dari bendera darah roh surgawi membubung tinggi, dan seluruh tambang diselimuti cahaya darah yang mengerikan. Itu adalah roh dari bendera darah. Klan darah muncul kembali. Setelah 9 bulan hening, kelompok-kelompok etnis utama sedikit mengendur. Tak disangka, begitu mereka mengendur, klan darah akan menatap mereka. Hari ini, ranah Ye Chen telah ditingkatkan, dan dia sangat terampil dalam mengaktifkan formasi 5 elemen dan menggunakan bendera darah roh surgawi, dan telah meledakkan kekuatannya. Puff, tidak, jangan bantu. Terdengar jeritan dan teriakan minta tolong dari orang-orang Zenlong di seluruh tambang, tetapi semua ini begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang tahu. Kalian gemetar, klan darahku telah kembali. Ye Chen kedinginan. Sekalipun itu adalah tingkat ke-9 dari roh dan dewa, di bawah tekanan gabungan dari 5 formasi besar dan panji darah roh surgawi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan tidak dapat melepaskan diri dari nasib dikuras darahnya oleh panji darah roh. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, tidak ada naga sungguhan di seluruh tambang. Setelah Ye Chen menyelesaikan semua ini, ia langsung menghilang. Sekali lagi, tambang klan Zenlong diserang lagi, dan berita tentang kemunculan kembali klan darah juga menyebar ke seluruh klan kekacauan. Setelah sekian lama diam, klan darah telah mengambil tindakan lagi. Sungguh mustahil untuk berjaga-jaga. Klan darah berada dalam kegelapan, dan ras-ras besar berada dalam terang. Klan darah mengambil inisiatif dan mengganggu mereka secara tidak teratur. Sungguh sulit bagi ras-ras besar untuk mencegahnya. Serangan klan darah semacam ini hanyalah gangguan kecil. Bagi ras-ras besar itu, mereka sama sekali tidak bisa menggoyahkan akar mereka, jadi ras-ras itu tidak terlalu peduli. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan mengirim para dewa gelar untuk bertarung. Dan tidak ada tempat untuk melarikan diri dari sisa-sisa kejahatan klan darah. Di mana-mana dibicarakan tentang kebangkitan klan darah, dan seluruh dunia yang kacau juga membuat banyak keributan. Ye Chen sedang duduk di tanah tandus di sebuah benua. Ia memandangi panji darah roh surgawi di tangannya dan menghela napas sejenak. Ia berkata, benda ini masih terlalu jahat. Jangan sering-sering digunakan, agar tidak dimakan olehnya dan kehilangan akal sehatnya. Saat itu tiba, ia tidak akan mendapat kompensasi. Ye Chen berkata sambil mengumpulkan bendera darah roh surgawi, lalu berkata, sepertinya kelaparan pagi kuno sudah lama tidak muncul, jadi biarkan kelaparan pagi kuno membuat sedikit lebih riuh, dan coba seberapa kuat kekuatan tempur kita. Ye Chen mengetahui tentang situasi beberapa jenius di berbagai ras dari penduduk Yuming Knight dan Lei Bao. Misalnya, mantan Yuming Fire dan Lei Wuji semuanya jenius dalam ras tersebut. Namun, masih ada perbedaan antara jenius dan jenius, sama saja jenius, kekuatannya berbeda. Terlebih lagi, pada pertemuan besar klan malaikat terakhir kali, Ye Chen juga mengenal beberapa talenta yang lebih kuat di antara ras-ras kuat ini, jadi dia berencana untuk menantang beberapa talenta dan mencoba kekuatannya sendiri. Long Yu, jika kau punya nyali untuk bertarung, aku akan menantangmu di bulan September. Gu Chen Huang datang ke tanah Zenlong dan mulai berteriak langsung. Petik 2. Pagi kuno muncul lagi. Ternyata selama periode waktu ini, tidak ada berita, itu sudah ditutup. Dia ingin menantang Long Yu. Long Yu memiliki 7 lapisan jiwa dan dewa. Dia juga seorang jenius hebat di klan naga sejati. Bencana pagi kuno ini sungguh berani. Di daratan Zenlong, banyak orang membicarakan tantangan Ye Chen. Hanya sedikit yang optimis dengan tantangan Ye Chen. Long Yu adalah pemimpin sejati di antara generasi muda klan Zenlong. Dia belum terlalu tua, tetapi telah mencapai lapisan jiwa dan dewa ke-7. Dia bisa berada di peringkat 5 besar dalam keluarga. Ketika Long Yu mendengar bahwa Gu Chen Huang ingin menantang dirinya sendiri, dia juga ingin mencoba seberapa kuat Gu Chen Huang. Dia menjawab, aku akan membantumu, kali ini kau akan mati. Ye Chen mencibir dan berkata, kau pasti akan mati. Kurasa kau yang mati, apa kau berani mengatur situasi hidup dan mati? Menang atau kalah dalam perang ini, kita hanya berbicara tentang hidup dan mati. Beranikah kau? Long Yu tidak takut, penuh percaya diri, dan berkata, beraninya kau. Baiklah, kalau begitu,
buatlah situasi hidup dan mati, dan kita semua akan menyaksikannya bersama. Jika kau mengingkari janjimu, kurasa kau tidak akan bisa tetap berada di klan naga sejati, dan klan naga sejati akan terkenal di dunia kekacauan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Long Yu bersenandung, bertobat. Lebih baik kau peduli pada dirimu sendiri. Jangan berlutut dan memohon belas kasihan. Kau terlalu percaya diri. Apa terserah kau, karena aku berani menantangmu, aku punya cukup kemampuan untuk mengalahkanmu. Ye Chen tersenyum percaya diri. Akan ada pertarungan antara Long Yu dan Gu Chen Huang. Bakat dan semangat Gu Chen Huang berani menantang Long Yu. Dia hanya bicara soal hidup dan mati. Kurasa Gu Chen Huang benar-benar mencari kematian. Di benua naga sejati, seseorang langsung berkata dengan nada mencemooh. Tidak perlu mencari kematian. Sepertinya Gu Chen Huang tidak berani menantang Long Yu begitu saja. Ada jurang pemisah yang begitu besar antar alam sehingga mustahil untuk menang. Meskipun sebelumnya ia pernah menang, Long Yu telah mencapai tingkat ketujuh roh dan dewa, yang merupakan tingkat yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran Gu Chen Huang akan dimenangkan. Di benua naga sejati, Ye Chen dan Long Yu tiba di sebuah gunung tak berpenghuni. Tatapan Long Yu dipenuhi dengan penghinaan dan sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Ye Chen juga tampak santai, merasa bahwa mengalahkan Long Yu adalah hal yang sangat mudah. Keduanya sangat santai dan percaya diri. Setelah melihat ekspresi kedua orang ini, tidak mudah untuk menilai kemenangan atau kekalahan pertempuran. Meskipun Gu Chen Huang di mata mereka mengatakan bahwa alam itu hanya memiliki 5 tingkat roh dan dewa, tetapi tidak banyak kejutan sebelum Gu Chen Huang, jadi masih ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Apakah kalian siap untuk mati? Long Yu menatap Ye Chen. Nada suaranya terdengar ringan dan tenang. Ia sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku belum siap mati, tapi siap membunuhmu. Konyol, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menantang siapapun? Hari ini, aku akan menunjukkan kemampuanmu. Setelah Long Yu selesai berbicara, tubuhnya bergetar hebat, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap, menghantam seluruh langit. Kekuatan kekacauan itu sangat kental, menyelimuti seluruh tubuh, dan dengan suara nyanyian naga, momentum yang kuat, ada rasa penindasan pada Ye Chen. Ki kacau Ye Chen juga meletus. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Long Yu, seluruh medan ki tubuhnya tidak kalah dari Long Yu. Dua medan ki yang kuat saling bertabrakan, dan mereka sudah bertarung bahkan sebelum mereka mulai. Tubuh Long Yu berkelebat dalam sekejap, menerjang Ye Chen dan meraung tangan cakar naga. Jari-jari Long Yu menekuk, membentuk sepasang cakar naga besar. Ia meraih Ye Chen. Cakar-cakar itu sangat tajam dan dapat merobek ruang. Jika digenggam oleh cakar naga, seluruh orang itu bisa tercabik-cabik. Ye Chen mendengus, dan udara kekacauan meletus dengan liar. Cahaya di lengan kirinya menjadi semakin menyilaukan. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, dan dia langsung mengayunkan lengan kirinya dan membunuhnya. Tangan macam apapun kau, satu pukulan akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ye Chen meraung. Setelah lengan kirinya dilambaikan, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan tangan cakar naga Long Yu. Bang! Cakar naga Long Yu sangat kuat. Setelah bertemu dengan tinju kiri Ye Chen, dua kekuatan meledak. Long Yu merasakan kekuatan tumbukan yang luar biasa besarnya dan hatinya sangat terkejut. Di mana kekuatan 5 lapis jiwa? Gila! Selanjutnya, Ye Chen mengayunkan lengan kirinya lagi, dan menghantamkan tinjunya ke arah Long Yu dengan kecepatan tinggi, menghancurkan kekuatan lengan kirinya secara menyeluruh. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh surgawi kekacauan Dacheng juga terdampak secara menyeluruh. Menghadapi serangan gila Ye Chen, alis Long Yu berkerut erat. Aliran jiwa naga mengalir deras, dan tubuhnya telah menumbuhkan sisik, dan ia berada dalam kondisi naga semi kimia. Dalam kondisi setengah naga, bergantung pada kekuatan pertahanan sisik, pertahanan Long Yu dapat ditingkatkan secara signifikan. Hualong, Ye Chen mendengus dan berkata, aku akan menghajarmu hingga menjadi cacing. Kompresi gravitasi. Ye Chen meraung, kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap, menutupi seluruh langit. Tubuh Long Yu langsung merasakan tekanan dahsyat yang menekannya, sehingga kekuatannya tak bisa sepenuhnya meledak. Di bawah tekanan ini, kecepatan Ye Chen menjadi lebih cepat. Ia mengepalkan tinjunya, dan tinjunya seperti tetesan hujan. Ia tak memberi Long Yu kesempatan. Kecepatan Long Yu juga tak terpuaskan. Sebagai dewa roh tingkat 7, tentu saja kecepatannya tak kalah. Cakar naganya terus-menerus bertabrakan dengan Ye Chen, menangkis serangan Ye Chen. Sekalipun kemampuanmu kuat, ranahmu tak cukup. Jika kau ingin melukaiku, kau harus menghabiskan banyak ki kekacauan. Aku bisa melihat kapan ki kekacauanmu bisa bertahan. Long Yu berkata dengan dingin. Secara teori, Long Yu memang benar, tetapi kenyataannya, Ye Chen tak bisa disamakan dengan yang lain, kalau tidak, ia pasti akan terjungkal di selokan. Ye Chen mendengus, kalau begitu akan kutunjukkan seberapa lama aku bisa bertahan. Sebelum aku menghabiskan ki kekacauan, kau harus mati. Saat Ye Chen berkata, jiwa yang hancur muncul di tangannya, lalu kekuatan jiwa dalam benaknya melesat keluar dan mengembun di tangan jiwa yang hancur itu, lalu menebasnya dengan pedang. Satu demi satu, energi pedang jiwa melesat keluar. Di bawah tekanan gravitasi,
kecepatan reaksi Long Yu melambat drastis. Menghadapi serangan Ye Chen, Long Yu hanya bisa melawan energi kekacauan. Long Yu meraung, suara nyanyian naga mengguncang langit. Gelombang suara yang besar datang. Seluruh kehampaan berguncang, riak kuat melonjak ke arah Ye Chen. Boom, serangan gelombang suara juga termasuk dalam serangan jiwa. Kedua jenis serangan jiwa itu bertabrakan. Pedang jiwa Ye Chen menembus gelombang suara Long Yu dan menebasnya ke arah kepala Long Yu, dan getaran keras gelombang suara itu juga membuat Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, saya khawatir dia sudah pusing sekarang. Ye Chen mengerahkan kekuatan jiwanya secara ekstrim, dan menerjang Long Yu melawan gelombang suara. Wajah Long Yu berubah drastis. Ia tak menyangka Ye Chen mampu menahan serangan soniknya. Kini, ia merasakan kekuatan dahsyat menyapu pikirannya. Ia menyemburkan gas kekacauan yang kuat, mencoba menangkis serangan itu, tetapi pedang jiwanya tetap menembus kekacauannya. Pedang jiwa itu memasuki pikiran Long Yu. Long Yu merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan pikirannya kosong. Sesaat kemudian, Ye Chen muncul di hadapan Long Yu dan menebas Long Yu dengan pedangnya. Meskipun pikirannya kosong sesaat, Long Yu merasakan krisis dengan persepsinya yang kuat, dan tubuhnya ingin segera menghindar. Dalam sekejap, jiwa Ye Chen yang hancur menghantam lengan Long Yu dan langsung memotong salah satu lengannya. Lengan itu melayang dengan darah berceceran. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Sebagai dewa roh, Long Yu dikalahkan oleh Feng Jingyu, yang di luar imajinasi siapapun. Ah, teriak Long Yu, rasa sakit di lengannya yang patah terasa menusuk tulang. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan sekali tebasan, ia memenggal kepala Long Yu. Cukup, pada saat ini, sebuah teriakan terdengar, dan sesosok muncul tak jauh darinya, menatap Ye Chen dengan dingin. Ye Chen hanya meliriknya dan mengabaikannya. Pedang itu tetap ditebas. Puff, ketika pedang itu ditebas, Long Yu tidak menghentikannya, dan kepalanya melayang. Ye Chen mengayunkan lengan kirinya dan memukul kepala Long Yu. Kepala Long Yu hancur berkeping-keping, dan seluruh jiwa naganya hancur total. Kau, aku memintamu untuk berhenti. Tidakkah kau mendengarku? Long Yu menggertakkan giginya, dan wajahnya sangat muram. Ye Chen menatap Long Yu dan berkata, mengapa aku harus mendengarkanmu? Long Yu dan aku telah menetapkan situasi hidup dan mati. Hari ini adalah pertempuran yang sia-sia. Hanya satu orang yang bisa hidup. Karena aku tidak ingin mati, hanya Long Yu yang akan mati. Kau memprovokasi klan naga yang sebenarnya. Kau akan menghadapi bencana kepunahan. Napas Long Yu meledak, dengan semacam situasi yang menghancurkan. Ye Chen mengangkat alisnya sedikit dan berkata, apa? Kau ingin menantangku? Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu hari ini. Jika kau ingin menantangku, antri saja. Aku akan membunuhmu. Mata Long Yu penuh dengan niat membunuh. Ye Chen berkata, apakah manusia naga sejati benar-benar tak tahu malu? Atau kau sudah terbiasa? Wajah Long Yu menjadi semakin muram dan berkata, bagaimanapun kau mengatakannya, kau akan mati hari ini. Mata Ye Chen juga dipenuhi dengan niat membunuh, berkata, ingin membunuhku. Tergantung apakah kamu punya kemampuan. Mencari kematian, Long Yu meneguk ludah dan menyapu dengan kekuatan dahsyat, yang jauh lebih kuat daripada Long Yu. Wajah Ye Chen menjadi serius. Ia bisa tenang saat menghadapi Long Yu, tetapi ia masih merasakan tekanan yang hebat saat menghadapi Long Yu. Hampir mustahil untuk mengalahkan Long Yu, tetapi Long Yu tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Long Yu, karena kau begitu tak tahu malu, kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, menunjukkan senyum penuh arti. Setelah itu, Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah, lalu bergegas menuju Long Yu. Tubuh aslinya dengan cepat mundur dan pergi dari sini. Beraninya kau menghentikanku, konyol sekali. Long Yu meneguk ludah dengan dingin, cakar naganya mencengkeram Ye Chen dan memisahkan mereka. Secepat kilat, kedua cabang pagi itu tiba-tiba bergerak, dan momentumnya kuat. Mereka bertabrakan dengan dermaga naga. Dermaga naga tiba-tiba berguncang, dan inilah dua cara pemisahan, seperti tubuh aslinya. Begitu Long Yu jatuh, ia bertarung satu sama lain. Seberapa kuat kedua cabang itu? Bisakah kau menangkis serangan Long Yu? Jika dua tubuh terpisah dan tubuh asli berhadapan dengan Long Yu, bukankah Long Yu sudah lama mati? Apakah kelaparan pagi kuno ini begitu parah? Semua orang yang hadir terkejut, dan kelaparan pagi kuno membuat mereka terlalu terkejut. Long Yu menyaksikan tubuh asli Ye Chen menghilang dengan cepat. Wajahnya sangat muram. Ia meraung, berubah menjadi naga raksasa, dan menerjang dua tubuh Ye Chen yang terpisah. Kekuatan dahsyat menyapu, cakar naga raksasa melesat, dua tubuh Ye Chen mundur, wajahnya bermartabat. Ini benar-benar hari pertama klan naga asli. Sayangnya, saat aku bertemu denganmu lagi, kau akan mati. Tubuh Ye Chen berdengung. Jangan lari kalau kau punya benih, kata Long Yu dengan marah. Kau punya benih. Semangat lantai 8 juga berarti aku tidak lari. Bisakah kau lari? Ye Chen mendengus. Long Yu sangat marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia ingin membunuh Ye Chen, tetapi tubuh asli Ye Chen sudah lama tak ditemukan.
Kelaparan pagi kuno ini begitu parah, jika kau memberinya waktu untuk tumbuh dewasa, ia pasti akan mampu bersaing dengan para jenius dari ras yang lebih tinggi saat ini, bahkan mungkin lebih kuat. Petik 2. Di era tanpa dewa ini, sangat bagus bisa mencapai tingkat ke-9 dari roh dan dewa. Para jenius ini pasti akan berperang saat itu. Aku sangat menantikan pertempuran pertama dari semua jenius di seluruh benua Chaos. Ini benar-benar pesta visual, semua orang yang hadir berbicara dan menantikan perang semacam itu. Setelah melarikan diri, Ye Chen tidak tinggal di tanah Zhenlong, tetapi langsung meninggalkan benua Zhenlong, lalu pergi ke benua yang lebih rendah untuk meningkatkan diri selama beberapa hari. Kau harus menjadi orang besar. Jika kau bisa membunuh satu atau dua ras tingkat tinggi ini di hari pertama mereka bisa melukai ras-ras itu. Ye Chen menyentuh dagunya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia memikirkannya berulang kali, dan akhirnya ia ingin menyerang Kaisar Nether. Kaisar Nether dan dirinya sendiri sudah berada dalam situasi yang sama. Selama mereka bertemu, mereka pasti akan melakukannya. Kini, berita bahwa Ye Chen membunuh Long Yu telah menyebar ke seluruh dunia kekacauan. Beberapa bulan yang lalu, kelaparan pagi kuno, yang terkenal muncul kembali. Kali ini, ia langsung membunuh Long Yu, Dewa Roh tingkat 7, yang mengejutkan semua orang. Long Wu juga mengeluarkan pernyataan, asalkan kelaparan pagi kuno, itu akan dibunuh. Ye Chen datang ke dunia bawah setelah meninggalkan benua bawah. Setelah mendengar berita tersebut, ia hanya menertawakannya. Tujuan Ye Chen datang ke dunia bawah adalah untuk menanyakan situasi Kaisar Nether dan memikirkan bagaimana cara mengarahkan Kaisar Nether ke dalam rencananya sendiri. Ye Chen, yang mengenakan jubah, tidak ingin orang lain mengenalinya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, ketika rencananya sendiri akan gagal. Ye Chen datang ke kota yang lebih penting di dunia bawah. Kota ini adalah salah satu kota inti di Netherworld. Ada orang-orang dari suku Yuming yang menjaganya, dan juga merupakan anggota inti dari keluarga Netherworld. Setelah Ye Chen tiba di kota, ia tinggal di sana selama beberapa hari. Pada hari itu, ketika Ye Chen sedang di jalan, ia mendengar dua orang Yuming membicarakan hal yang sangat penting. Kaisar Netherworld tidak berada di Netherworld. Ia pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Tidak hanya Kaisar Netherworld yang pergi, tetapi juga para jenius dari beberapa ras lain juga pergi. Ye Chen mendengar berita tersebut, Duntai mengerutkan kening, dapat membiarkan Kaisar Yuming yang jenius itu mencari peluang, maka tempatnya tentu tidak sederhana. Ye Chen ingin tahu di mana tempatnya. Ia mengikuti dua orang dari dunia bawah, mengendalikan mereka, dan menyelidiki kesadaran ilahi mereka. Namun, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Sepertinya kita masih perlu bertanya kepada klan Yuming yang lebih tinggi, gumam Ye Chen dalam hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen memperhatikan situasi orang-orang Yuming. 3 hari kemudian, seorang anggota muda klan Yuming meninggalkan kota, dan Ye Chen mengikutinya. Pemuda ini juga seorang jenius terkenal dari klan Yuming, bernama Yuming King. Ia juga terkenal di kalangan generasi muda di dunia kekacauan. Kali ini ke Lembah Suantian, kita harus mencari kesempatan untuk segera meningkatkan kekuatan kita sendiri. Yuming King duduk di kereta mewah, penuh harap. Tuan muda pasti akan mendapat kesempatan kali ini. Sekarang Lembah Suantian memiliki lebih banyak kesempatan. Mereka yang pergi sebelumnya kurang lebih telah mendapatkan beberapa keuntungan. Keberuntungan Tuan Muda tidak buruk, dan pasti tidak ada masalah. Jalan lama mengemudi. Lembah Suantian setidaknya 10 hari lagi dari dunia bawah, dan kita akan mempercepat. Yuming King tak sabar menunggu jalannya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan mempercepat dan sampai ke Lembah Suantian sesegera mungkin. Jalan lama itu pun ditempuh. Setelah suara lelaki tua itu mereda, lelaki tua itu tiba-tiba menghentikan mobilnya. Yuming King bertanya di dalam mobil dengan ragu, mengapa berhenti. Ada yang menghalangi. Wajah lelaki tua yang mengemudi itu tampak muram. Siapa yang berani menghalangi jalan Tuan Mudaku? Aku tidak tahu harus mati atau tidak. Yuming King bersorak. Tatapan pria di dalam kereta kuda itu tertuju pada kereta kuda. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ye Chen mendengus, lalu berkata, bergulinglah. Apa yang kau katakan untuk keluar dari sini? Yuming King berkata dengan dingin. Tidak, aku akan membantumu. Kata Ye Chen, selangkah demi selangkah menuju Yuming King dan berjalan melewatinya. Yuming King juga merupakan kekuatan dari 5 tingkat jiwa dan roh, tetapi menghadapi aura Ye Chen yang kuat, ia merasakan tekanan yang kuat. Pengemudi tua itu berdiri dan berkata, Tuan Muda, pergilah dulu, aku akan menahannya. Bagus, Yuming King sama sekali tidak ragu, dan ia akan segera pergi. Pria tua itu berteriak dan bergegas menghampiri Ye Chen. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki yang kacau, dan tombak panjang ditusukkan ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dan berkata, Tuanmu tidak peduli dengan hidupmu. Apakah kau ingin bekerja untuknya? Itu bodoh. Setelah itu, Ye Chen mengayunkan jiwa yang hancur dan membunuhnya. Jiwa yang hancur itu segera membelah tombak menjadi 2 bagian. Ye Chen membunuh pria tua itu dengan 1 pukulan dot dan membombardir orang tua itu keluar. Ye Chen mengabaikan lelaki tua itu. Membunuh lelaki tua itu sia-sia. Ia melangkah beberapa langkah, dan kecepatannya sangat cepat, dan segera menyusul festival hantu.
Bisakah kau pergi? Tanya Ye Chen. Wajah Yu Mingqing muram dan berkata, siapa kau? Siapa aku? Kau bisa melihatnya dengan jelas. Ye Chen melepas jubahnya dan menunjukkan wajahnya. Yu Mingqing melihat wajah Ye Chen, dan mengenalinya sekilas, lalu berkata, kelaparan pagi kuno, apakah itu kau? Katakan padaku, kau mau kemana? Tanya Ye Chen. Mengapa aku harus memberitahumu? Dunia neter bergumam. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau tidak memberitahuku, aku punya 1000, 10.000 cara untuk membuatmu membuka mulutmu, dan kau akan menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan. Yu Mingqing tidak setuju dan berkata, kau pikir aku takut? Coba saja, kata Ye Chen, mengarahkan satu pukulan ke arah dunia Nether King untuk menghancurkan masa lalu. Yu Mingqing tak sabar menunggu ajal, ia langsung menghembuskan napas yang kuat, aura kekacauan menyerbu, dan gelombang tinju yang sama menghantamnya. Boom, dua orang bertabrakan, tubuh Yu Mingqing terpental, dan lengannya hancur berkeping-keping. Ah! Ia menatap lengannya dan berteriak ngeri. Ye Chen menatap Yu Mingqing dan berkata, ini baru permulaan. Masih banyak rasa sakit di bawah. Maukah kau mencobanya? Kau, jika kau tak pernah melepaskanku. Yu Mingqing menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku bahkan berani membunuh Long Yu, apalagi kau. Wajah Yu Mingqing semakin muram, dan hatinya semakin takut. Katakan, kau mau pergi kemana? Tanya Ye Chen lagi. Yu Mingqing ragu sejenak, lalu berkata, kita akan pergi ke Lembah Suantian. Di mana Lembah Suantian? Tanya Ye Chen. Yu Mingqing berkata, ini medan perang kuno, tempat banyak orang kuat gugur. Jika kau bisa menemukan peluang di sana, kau bisa meningkatkan kekuatanmu. Kaisar Yuming di Lembah Suantian. Tanya Ye Chen. Bukan hanya Kaisar Netherworld, ada beberapa pemuda Netherworld, begitu pula dengan bakat ras lainnya. Ini adalah situs yang baru ditemukan. Konon banyak orang telah merasakan manfaatnya dan kekuatan mereka meningkat, jadi aku memutuskan untuk pergi ke Lembah Suantian. Yu Mingqing menceritakan semuanya. Ye Chen berkata, kenapa kau belum pernah mendengarnya? Tidak ada berita tentang ini, hanya beberapa ras yang mengetahuinya, jadi banyak orang tidak memahaminya sama sekali, atau bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali, kata Yu Mingqing. Ye Chen berkata, bagaimana aku bisa sampai ke Lembah Suantian? Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku membawamu? Tanya Yu Mingqing. Ye Chen berkata, apakah kau punya pilihan lain? Jika kau tidak membawaku, kau akan mati. Yu Mingqing tidak punya pilihan, ia benar-benar tidak punya pilihan. Aku akan membawamu. Yu Mingqing berkata, benar, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen datang ke kereta mewah bersama Yu Mingqing, dan Yu Mingqing pun pergi. Ye Chen telah menanamkan cap jiwa di benak Yu Mingqing. Jika Yu Mingqing tidak jujur, ia akan meledakkan cap jiwa tersebut dan menghancurkan jiwa Yu Mingqing sepenuhnya. Festival hantu ini layak digunakan. Jangan bunuh dia untuk sementara waktu. Ye Chen menyentuh dagunya. Setelah berkendara selama 10 hari berturut-turut, Yu Mingqing akhirnya tiba di sebuah lembah yang luas. Berdiri di luar lembah, angin dingin bertiup dari lembah, ada perasaan muram. Ini Lembah Suantian. Ye Chen melihat ke arah lembah dan bertanya. Yu Mingqing mengangguk dan berkata, menurut koordinat yang kutahu, ini Lembah Suantian. Ye Chen membawa Yu Mingqing ke lembah. Ketika sampai di tepi pintu masuk lembah, ia melihat tulisan besar, Lembah Suantian, terukir di dinding batu. Ye Chen kemudian memastikan bahwa ini adalah Lembah Suantian. Ia melihat ke dalam lembah yang tertutup kabut tebal, dan tidak dapat melihat apapun. Ada lapisan penghalang di dalamnya. Lapisan itu telah dibuka, tetapi kau tidak dapat melihat bagian dalamnya dari luar. Hanya ketika kau memasuki area terlarang, kau dapat melihat seluruh lembah, kata Yu Mingqing. Ye Chen memasuki lembah bersama festival hantu, dan tiba di area terlarang. Setelah memasuki penghalang, ia langsung menjadi dunia terbuka. Inilah lembah itu, yang merupakan dunia yang luas. Namun, dunia yang begitu luas telah hancur total, di mana-mana terdapat jejak pertempuran, di mana-mana terdapat istana dan gunung yang hancur, bumi retak seperti jaring laba-laba yang saling terhubung. Ini benar-benar medan perang kuno, yang telah hancur sedemikian rupa. Di mana tempat ini dan mengapa pertempuran seperti itu terjadi? Ye Chen menatap dunia, dipenuhi keraguan. Setelah melihat dunia di Lembah Suantian, Ye Chen merasa sangat terkejut. Kemudian, ia meninggalkan Lembah Suantian dan menjelajahi Lembah Suantian. Siapkan formasi 5 elemen di sini. Jika Kaisar Netherworld keluar, berikan dia 1. Bahkan jika gagal, itu akan membuatnya merasa tidak enak. Ye Chen mengangkat mulutnya. Ye Chen mulai menyusun formasi 5 elemen di luar Lembah Suantian. Selama Kaisar Netherworld muncul, dia pasti akan melewati formasi tersebut. Pada saat itu, selama formasi tersebut diaktifkan, dia akan terperangkap di dalamnya. Ye Chen membutuhkan waktu 3 hari untuk menyusun formasi tersebut, dan seluruh formasi hampir sempurna, yang membuat formasi tersebut semakin kuat. Setelah formasi tersebut disusun, Ye Chen memasuki reruntuhan di Lembah Suantian lagi. Kau di sini sekarang, bisakah kau melepaskanku? Yu Mingqing berkata, melepasmu, kau tahu terlalu banyak, bagaimana mungkin kau bisa melepaskanku? Ye Chen berkata, apa yang kau inginkan? Dunia Netherworld merayakan jalan dengan erat.
Ye Chen berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kau masih berguna. Kau, Yu Mingqing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Chen dimasukkan ke dalam kantong surga dan bumi dewa. Ye Chen berjalan di reruntuhan medan perang yang hancur ini dan melihat banyak jejak pertempuran yang mengerikan. Jejak pertempuran ini tidak dapat dikenali oleh roh dan dewa. Jejak-jejak ini jelas merupakan sarana untuk menganugerahkan gelar kepada yang kuat. Dengan begitu banyak dewa yang bertarung di sini, apa yang terjadi di sini? Ye Chen semakin bingung. Setelah datang ke dunia kekacauan begitu lama, ia telah melihat banyak medan perang kuno, yang semuanya adalah pemusnahan, dan seluruh dunia akan hancur. Masih ada beberapa aturan jalan yang melekat pada jejak pertempuran kuno ini. Sungguh luar biasa bahwa mereka yang kuat dalam gelar benar-benar luar biasa. Ye Chen terkejut dengan aturan jalan di jalur pertempuran. Ia berdiri di depan hukum-hukum ini sejenak, dengan hati-hati merasakan esensi dari beberapa di antaranya, dan mencoba memahami sesuatu. Namun, hukum-hukum jalan agung ini begitu mendalam sehingga tidak dapat dipahami untuk sementara waktu. Ye Chen menyerah untuk sementara waktu. Lebih baik dia pergi dan mencari tahu apakah ada hal-hal baik lainnya. Ye Chen berjalan menuju kedalaman reruntuhan medan perang. Dalam waktu singkat, Ye Chen melihat sosok seorang pria lewat di depannya. Ye Chen segera mengejar dan melihat apa yang dicari orang-orang Lei di istana yang hancur. Mereka yang bisa datang ke sini untuk mencari peluang pastilah mereka yang memiliki bakat lebih baik dalam satu ras. Ye Chen menutupi wajahnya dan mengenakan jubah. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Kemudian dia langsung bergegas untuk membunuhnya dengan 2 pukulan. Ye Chen tak akan menaruh belas kasihan sedikit pun terhadap keluarga Lei dan orang-orang lain yang pernah menghancurkan klan Chaos. Orang-orang ini selalu berada di puncak. Jika mereka tahu identitas Ye Chen, mereka pasti akan mengejar mereka tanpa peduli apapun. Karena itu, Ye Chen tak perlu bersikap baik kepada mereka. Perang pasti akan pecah di masa depan. Orang-orang klan Guntur terkejut, lalu kekuatan Guntur menyambar dan menyerbu Ye Chen. Boom! Kedua orang itu bertabrakan, dan tubuh klan Nari terbang terbalik dan jatuh menghantam istana yang hancur. Siapa kalian? Tanya klan Lei ngeri. Ye Chen tak berbicara. Ia bergegas dan menekan dengan satu tangan. Udara keos yang kuat menyembur keluar. Klan Nari langsung merasakan tekanan yang kuat. Klan Lei tahu bahwa mereka bukan lawan, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tetapi kecepatannya tak cukup cepat untuk menghindari serangan Ye Chen, dan ia pun terhempas lagi. Puff! Klan Lei memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya. Ye Chen berjalan di depan orang-orang Lei. Kekuatan jiwa mengalir deras dan memasuki pikiran orang-orang Nalei. Ia mulai mencari semua informasi tentang tempat ini. Setelah pencarian, orang-orang Nalei menjerit, jiwa mereka hancur dan mereka benar-benar mati. Sepertinya ada banyak kesempatan, bahkan orang ini telah menemukan beberapa kesempatan, kata Ye Chen dengan sedikit ketakutan. Segera, Ye Chen menemukan pedang pendek dari orang-orang Lei, yang ditemukan di reruntuhan medan perang. Pedang pendek ini sangat lengkap. Saya khawatir sangat sulit menemukan senjata yang lengkap di situs medan perang seperti ini. Belati ini memiliki nuansa kuno, setidaknya seharusnya menjadi senjata bergelar tingkat dewa. Ye Chen mencoba mengaktifkan pedang pendek itu, tetapi ia mendapati bahwa pedang itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan kekacauan yang dicurahkan ke dalamnya, pedang itu tidak bergerak sama sekali. Tidak heran orang ini tidak menggunakan belati itu sampai dia mati. Pedang itu tidak dapat digerakkan. Ye Chen mengerutkan kening, bagaimana mungkin kau tidak mendesak? Apakah perlu mengenali Tuan? Ye Chen segera menggigit jarinya dan menjatuhkannya ke belati. Ia melihat darah mengalir turun dan tidak menyerapnya sama sekali. Ia gagal mengenali Tuan. Aneh, mengapa pedang itu tidak bisa diaktifkan? Apakah tuannya masih hidup? Ye Chen ragu, lalu menyimpan pedang itu untuk sementara. Dalam benak orang-orang Lei, Ye Chen juga menemukan beberapa hal. Kaisar Yuming dan yang lainnya tampaknya telah menemukan sesuatu yang penting. Sekarang mereka memahaminya di sana. Bagaimana aku bisa selamat? Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ye Chen menurut orang Lei dalam arti ketuanan situasi, sampai ke lokasi Kaisar Yuming. Ini pasti altar Xuantian Shenzong. Konon, Xuantian Shenzong dapat berkomunikasi dengan lautan bintang yang luas dan bermimpi mencapai dunia lain suatu hari nanti. Thunder berdiri di depan altar yang sangat besar. Kaisar Yuming berkata dengan nada meremehkan, dunia lain. Dunia apa yang bisa dibandingkan dengan kekacauan? Ini adalah pusat dari segalanya dan titik awal dari segalanya. Karena inilah Xuantian Shenzong telah menyebabkan bencana pemusnahan yang besar. Kekuatan macam apa yang dihancurkan Xuantian Shenzong? Tidak ada yang tahu, tidak ada petunjuk yang tersisa. Sungguh aneh, apakah ada dunia lain? Ling Hao ragu, apakah ada dunia yang lebih kuat dari kekacauan? Pasti Xuantian Shenzong yang memprovokasi suatu benua yang kuat, jadi itu dihancurkan. Kaisar Kegelapan berkata, ada kekuatan yang kuat di altar ini. Jika kita bisa menyerapnya, kita pasti bisa meningkatkannya. Inilah ciptaan kita. Mata Thunder berbinar-binar. Kaisar Nether melangkah maju. Saat ia melangkah di altar, seluruh altar tiba-tiba menyala dengan garis-garis cahaya yang jelas.
Kaisar Nether terkejut. Ia merasakan kekuatan dahsyat memengaruhinya, dan ia segera mundur. Apa yang terjadi? Tanya Thunder. Kekuatan altar ini sungguh dahsyat. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk membunuh. Cobalah dan kau akan lihat, kata Thunder. Ia melangkah ke altar, dengan hati-hati menuju pusat altar. Setelah Thunder memasuki altar, ia merasakan kekuatan yang sangat kuat, yang menindas dan membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa langkah, mereka hanya bisa berhenti. Meskipun ada tekanan yang kuat, tidak ada kesempatan untuk membunuh. Melihat keamanannya, Kaisar Nether melangkah di altar lagi. Setelah merasakan kekuatan di altar, ia terkejut dan berkata, ada kekuatan yang begitu dahsyat di altar ini. Jika kau berlatih di dalamnya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Altar ini adalah kesempatan terbesar. Jalan Thunder. Ketika Ling Hao melangkah di altar dan merasakan kekuatan di sini, ia berkata, kita bisa mencoba menembus 9 lapisan roh dan Tuan lagi. Bisa, Kaisar Kegelapan mengangguk. Hanya mereka yang tahu tentang itu, dan ras-ras utama mereka memiliki perjanjian aliansi, yang melarang pertempuran. Jika tidak, mereka akan diserang oleh kelompok. Oleh karena itu, sangat aman bagi mereka untuk berlatih di altar ini, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Kita akan berlatih di sini dan menembus ke tingkat ke-9 roh dan Tuan, kata Thunder dan duduk. Beberapa orang juga melangkah di altar dan mulai berlatih. Namun, tepat saat mereka duduk untuk berlatih, altar tiba-tiba mulai berfungsi, dengan garis-garis muncul dan berkilau. Seketika, guntur menggelegar, dan beberapa orang dari Kaisar Nether merasakan kekuatan dahsyat yang mengunci mereka. Seluruh tubuh mereka langsung merinding, dan semacam firasat buruk muncul di hati mereka. Tidak, altar ini telah dibuka. Apakah ini persembahan hidup untuk kita? Raja Nether terkejut, mundur dari altar. Guntur menggelegar, dan kekuatan dahsyat langsung meletus, lalu melesat keluar dari altar. Boom! Pada saat ini, altar tiba-tiba meletus hebat, memancarkan beberapa sinar cahaya dari beberapa arah, lalu menuju Kaisar Nether. Kaisar Nether, Guntur, dan Ling Hao semuanya terkejut. Mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengerahkan senjata ampuh mereka untuk melawan. Kaisar Nether mempersembahkan tombak hitam dan dingin, Guntur mempersembahkan pedang perak, dan Ling Hao mengeluarkan tombak ungu. Senjata ketiganya bertabrakan dengan cahaya dan membeku bersama. Pada saat ini, Kaisar Nether, Guntur, dan Ling Hao segera ingin mundur. Mereka hanya memasuki altar sedikit, tetapi jarak di antara mereka sangat jauh. Meskipun mereka bertiga berhasil menghindari bahaya, yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Mereka langsung tertusuk cahaya, dan kemudian kekuatan di tubuh mereka terkuras habis oleh cahaya tersebut. Beberapa orang terkuras habis oleh cahaya altar, dan cahaya altar menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah telah diisi ulang dengan energi. Setelah cahaya altar menjadi semakin menyilaukan, tampaknya kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Senjata petir, Ling Hao, dan Kaisar Yuming semuanya terguncang, dan cahaya yang kuat membunuh mereka.